Sebentar Pak, kayaknya tidak ada deh Pak untuk mata kuliah ini. Oh, nggak ada ya? Ya udah kita Mungkin mulai. Mas Martin, tapi saya nggak tahu sih Pak. Coba saya tanya dulu Bu Linda bentar ya. Ya, Pak. Salam, bisa saya mulai atau gimana Bu? Nunggu dulu. Bisa Pak langsung. Oh, langsung Bisa aja. langsung Pak. Oh, Enggak ya. Pak, ya Pak. Ya, oke. Punten, Pak. Makasih ya. Silakan Ya, Pak. Ya, ya. Pak. Salam. Oke, kita mulai aja ya. Saya pengen kenal dulu deh, ini orangnya dikit juga nih, cuma 10. Yosepin udah pernah kerja di industri atau masih kuliah atau gimana? Masih kuliah, Pak. Tapi kalau kerja di industri pernahnya waktu magang untuk D3, kelulusan D3. Magang di? Saya magang di KT Pasifik, Pak. Oh, di KTI. Iya. Kalau Aditya? Iya Pak, saya terakhir kerja bukan di bidang pariwisata sih Pak. Oh, di mana? Cuma jadi asisten dosen aja sih Oh, Pak. gitu. Oke, Iya, Pak. terus Yosepin, tadi udah Yosepin ya? Belum? Mekanisa sama Mekanisa? Mekanisa nggak ada? Ya, saya Pak. Maaf Pak, udah. terdengar Pak suara saya? Oh, jelas. Pernah kerja di industri atau baru kuliah? Iya Pak, saat ini saya sedang bekerja di satu instansi Pak. Oke, bukan di hotel ya? Bukan Pak. Oke, thank you. Enya? Iya Pak, malam. Ya, Enya kerja di mana atau kuliah aja atau gimana? Sekarang lagi di Kunenagel Pak. Kuliah apa? Kunenagel Logistik. Oh, oke. Thank you. Fauzia? Saya masih kuliah, Pak. Kuliah ini. Ini Pak Trijoko ya? Atau Trijoko mana ya ini? Trijoko? Atau Denis? Kerja, Pak. Ini Pak Joko? Iya, saya lagi nggak kerja, Pak. Oh, kenapa? Kirain mahasiswa, maaf ya Pak. Ikut ya, Pak ya. Mau apa-apa, monggo Pak. Ngawasin ini apa dosen PA-nya kan saya awasin. Oh ya wes. Siapa yang nggak join nih? Ceritanya tuh anak-anaknya rata-rata gimana Pak? Biar saya mau nyamakan temperaturnya dulu, biar bahasanya disamain. S1 lanjut jenjang angkatan 2020 belum pernah ketemu secara offline. Oh, oke. Iya, itu. Jadi dari daftar sampai sekarang online terus. Nah, baru ketemu itu dari 37 anak itu paling baru ketemu 6 anak, Pak. Oh, gitu. 6 orang. Oke, Gitu. siap. Dari Kapita Selekta ini ya kurang lebih ya, hanya ada sekitar 10-an atau berapa mahasiswa gitu. Oh, gitu. Ada yang udah dapat di diploma 3, Pak. Oh, ya wes, siap. Jadi saya tahu. Saya lagi ini info di grup nih. Meskipun nggak ngambil mata kuliah ini ikut aja, ya, orang betul. nggak bayar kok. Mumpung ini topiknya lagi happening di industri. Ya. Saya undang anak-anak untuk join ya Pak ya. Monggo, Ya. Pak. Tadi ya kita ada wisudaan itu tuh Pak yang training di sini tuh Pak. Trending? Yang itu anak-anak training yang di kita kan udah 6 bulan. Oh. Yang anak D4. Ya. Oh iya saya lihat barusan saya lihat di grup. Yang Bapak kasih sertifikat kan? Iya Pak, betul. Iya. Ini lagi mau nunggu Pak Joko buat rapat KTA. Rapat apa Pak? Rapat KTA yang ini, yang lomba lomba paper Cina. Oh, mantap.
Sambil kita menyimak mulai, ya Pak. Ya silahkan, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai ya. Jadi topik hari ini, kebetulan saya kebagian ngisi Kapitas Lekta. Saya akan membawakan judulnya itu yang sekarang lagi happening ya dengan adanya COVID-19 ini di berbagai industri itu. Suara saya jelas? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi saat ini dengan adanya COVID ini, beberapa hotel yang brand besar sih dia sudah melakukan yang namanya disaster management atau emergency planning dan sebagainya. Tapi di beberapa perusahaan, baik hotel ataupun usaha umum, baru terpikir nih saat ini gimana cara membuat suatu standar operating procedure tentang disaster atau emergency planning ya. Nah, di Indonesia juga beberapa hotel yang global brand, terutama yang udah brand-brand luar negeri yang sudah besar sih, mereka juga walaupun sudah ada, mereka juga belum punya pengalaman dengan pandemik yang ternyata berkepanjangan ini gitu ya. Nah ini akan kita ceritain, saya coba menggunakan bahasa yang sangat sederhana ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kita cerita teorinya dulu tentang disaster emergency planning dan kesiapannya di hotel, di industri hotel ya. Jadi kan semua industri cenderung sangat sensitif terhadap dampak negatif dari bahaya. Bahaya ini bisa kejadian alam ya, bencana alam, terus bentrok, konflik, atau malah serangan teroris. Ya. Mungkin dulu pernah nonton film di mana ada teroris yang masuk ke dalam satu hotel, di mana di situ ada pejabat luar negeri yang disandera dan sebagainya. Nah itu pengalaman-pengalaman itu tuh membuat industri hotel yang besar-besar membuat pola penanganan emergency planning ini gitu ya. Jadi gimana caranya kalau ada VVIP ya, terutama kepala negara ya. Nah jadi kayak waktu dulu itu kalau kita mau bangun hotel nih, saya cerita nih bangun hotel, ada satu hotel di Bandung ya, lokasinya di depan Gedung Sate, mungkin yang pernah ke Bandung di Gedung Sate. Nah, Bandung itu kan problemnya setiap konferensi Asia Afrika itu kan harusnya di kota Bandung gitu ya. Nah, di kota Bandung menghadirkan sekitar 50 kepala negara. Nah, kepala negara itu rombongannya mungkin satu kepala negara, misalnya negara Afrika Selatan gitu ya, rombongannya itu bisa 50-100 orang. Nah, syarat keamanannya kepala negara itu VVIP itu ada prosedurnya ya. Nah, makanya di Bandung itu bintang 5-nya yang punya yang punya sistem prosedur keamanan yang bagus itu nggak ada gitu. Maksudnya ada tapi sedikit gitu ya. Akhirnya tidak bisa konferensi Asia Afrika itu di Bandung, padahal kan awal mulanya di Bandung gitu ya. Karena itu problemnya safety-nya. Nah, makanya dulu ada hotel yang membangun di depan Gedung Sate, dulu brandnya bukan yang sekarang ya. Sekarang kan brandnya dari Prancis itu ya, saya nggak nyebut merek ya. Jadi brandnya itu dulu tuh kalau namanya kepala negara itu ya, misalnya ini satu floor nih, ini satu floor misalnya Presiden Amerika lah katakanlah. Dia itu punya minimal harus ada 2 kamar, terus ada kamuflasenya, terus ada buat penjagaannya gitu, terus ada pintu exit yang gambarnya sudah disesuaikan dengan US standar standar keamanan di Amerika gitu ya. Nah, membangun hotel itu mahal sekali gitu karena kalau mau bangun dengan kondisi safety yang sangat safety itu mulai dari jenis kacanya pun kaca yang anti peluru, terus kaca yang tidak mobil pengamanan perimeter. Jadi antara jalan raya ke itu tuh ada jaraknya tuh ada hitung-hitungannya gitu. Nah itu makanya yang agak susah karena investasinya sangat mahal. Nah tapi sekarang dengan adanya kondisi seperti ini banyak perusahaan-perusahaan juga berpikir ya, karena kita harus mempersiapkan keadaan emergensi seperti ini ya. Nah terus ada teori lagi bahwa di industri perhotelan ini yang sisi kanan tidak dapat mengembangkan bisnisnya di tujuan yang berbahaya ya. Jadi sejarah perkembangan bencana manajemen darurat itu sangat penting dipahami karena di industri hotel keadaan potensi darurat itu akan selalu terjadi dan kita harus secara proaktif bisa menanganinya ya. Terus kemudian Assalamualaikum. Pak Dino, punten Pak.
Mohon ya. maaf baru bisa bergabung, Pak. Oke, siap. Ibu. Mangga. Iya, Patri, mangga silakan dilanjut. Mohon maaf ya, Pak. Iya, Mangga. Mengenai meningkatnya jumlah bencana dan keadaan darurat ini dampaknya terhadap industri perhotelan. Jadi seorang GM atau hotel manager itu harus mempersiapkan organisasinya mereka gitu. Jadi harus siap baik secara strategiknya dan secara komprehensif. Nanti di slide berikutnya saya akan ceritain siapa yang harus memanage media, siapa yang harus memanage pihak keamanan, misalnya ada tentara, kalau ada peristiwa terorisme atau misalnya terjadi pencurian, itu berarti kepolisian. Nah, itu ada step-stepnya. Namun terkadang problem yang terjadi itu kita panik, panik yang akhirnya step-step yang harus dilalui itu tuh tidak smooth gitu ya. Nah, makanya di beberapa hotel itu nanti ada checklistnya gitu untuk memudahkan GM, memudahkan LP ya. LP itu kalau security manager ya, tapi kalau di perusahaan Amerika biasanya kita namanya LP ya, Loss and Prevention Manager gitu ya. Itu prinsipnya sama ya, tapi lebih safety-nya juga ya. Kita lanjut. Nah, kita coba mendefinisikan ya. Jadi definisi operasional yang namanya disaster, emergency. Karena bahasa Indonesia kan sama, emergency, darurat. Darurat itu kan harus ada persiapannya seperti apa, terus perencanaannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi di dalam kondisi darurat dengan blessing in disguise, dengan adanya pandemi ini akhirnya kita beberapa perusahaan besar itu mulai meredefinisikan lagi gitu untuk kondisi-kondisi emergensi. Karena banyak kondisi emergensi ini tidak terpikirkan ya, ternyata juga mempengaruhi kan, ternyata revenue hilang, penjualan hilang gitu ya, biaya harus yang tadinya ada penjualan, nggak ada penjualan, gimana harus bayar gaji, harus bayar listrik dan sebagainya. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan kita perusahaan itu harus membuat suatu SOP atau aturan yang mengatur ya, supaya nanti in case terjadi hal-hal emergensi itu kita sudah siap ya. Yang pertama emergency planning atau perencanaan darurat ya. Jadi kita bisa definisikan bahwa ini adalah perilaku yang sesuai menyelesaikan peristiwa berbahaya berdasarkan asumsi dan arahan secara efektif. Jadi ini biasa dari kondisi-kondisi yang terjadi biasa. Kita bisa melihat dari kejadian kalau kita hotel brand besar, bisa ada kejadian di China gitu ya. Waktu itu SARS, masalah flu burung gitu ya. Nah, tapi kan flu burung itu hanya model sektoral ya, hanya di Hong Kong gitu ya. Tapi kan sekarang bisa dibayangkan pandemi itu seluruh dunia. Mulai dari Wuhan sampai semua dunia terimbas. Nah, harusnya kita belajar ya dari pandemi ini kan ternyata kayak dulu kita belajar dari China yang pertama kali kena di tahun 2020 di Desember. Nah, dia bisa melakukan suatu kontingensi ya atau suatu plan-nya itu sehingga bisnis hotelnya itu dia di bulan keempat dia bisa mulai tumbuh lagi gitu. Nah, belajar dari kasus hotel di China, marketnya ternyata local market sangat kuat mendominasi. Nah, itu dipelajari oleh Asia Pasifik yang lain. Negara lain mencoba, oh berarti memang kita harus fokus ke domestik karena border ditutup ya, perbatasan ditutup, pesawat dikurangi dan sebagainya. Nah, itu pelajaran-pelajaran seperti itu menjadi emergency planning atau history peristiwa sebelumnya ya. Yang kedua kita emergency preparedness atau strategi emergensinya seperti apa persiapannya ya. Karena secara jangka panjang kita sekarang udah tahu ya banyak kejadian-kejadian mungkin dari penyakit, tadi dari terorisme atau dari bencana alam, kita harus prepare apa yang harus dilakukan supaya bisnisnya tetap sustain, tetap jalan gitu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah preparedness. Jadi kesiapan dalam kasus ini, kesiapan dalam kasus manajemen darurat sebagai bagian dari kewaspadaan menghadapi ya bahaya, bencana, dan kasus darurat apapun. Jadi kita harus disiapkan dalam kondisi, nanti kita di slide berikutnya saya akan ceritakan bagaimana menghadapi misalnya terorisme, bagaimana menghadapi bencana alam, dan sebagainya. Nah, kita selanjutnya definisi, kita cerita definisi tentang emergensi, kita lihat background teorinya dulu ya.
Jadi setiap emergensi adalah setiap keadaan yang tidak terduga menurut Craighead ini, atau keadaan yang membutuhkan respon yang instan. Nah ini kan apalagi kita di industri hotel gitu ya, jadi kalau ada suatu kejadian itu, tamu kan tahunya sudah bayar nih, misalnya tiba-tiba gensetnya nggak berfungsi, ini lampu mati, genset nggak berfungsi. Tamu akan komplain kan. Nah, ini komplain itu adalah bagian dari kontingensi atau emergensi. Gimana cara menghadapi hal-hal seperti itu ya. Mungkin kalau yang pernah kerja di brand hotel seperti Four Seasons gitu ya. Dulu saya kerja di Four Seasons itu, kita tuh dikasih level of kasih kayak complimentary-nya tuh ada batasannya gitu. Misalnya saya seorang restoran manager hari ini. Anak buah saya, waiter, mengirim makanan, ternyata makanannya either spoil, atau makanannya nggak enak, atau gagal, atau gimana. Untuk meng-counter guest komplain ini, saya dikasih wewenang sampai nilai berapa, misalnya saya bisa bisa merebate, atau bisa mengasihkan diskon, atau memberikan free complimentary, sampai nilai tertentu. Nah itu juga aturan yang harus kita siapin tuh. Jadi nggak bisa kayak gini. Jadi ada komplain, si orang tersebut tidak bisa memberi keputusan, harus nanya ke bosnya dulu atau ke manajernya dulu. Padahal manajernya udah nggak ada ya, mungkin lagi pulang, udah di rumah gitu kan, di jam malam. Nanti manajer harus nanya ke GM-nya dulu. Nah itu nggak bisa begitu, karena di industri hotel itu harus cepat gitu ya. Harus cepat dihandle supaya komplainnya tidak berkepanjangan, karena nanti akan efeknya ke brand kita ya. Oke, yang ini adalah disaster. Disaster itu atau bencana, menurut teori dari Faulkner, itu peristiwa yang mendadak, yang berdampak pada bahaya bagi masyarakat, dan akan mengakibatkan bagi kematian atau kerusakan lingkungan dan sebagainya ya. Pada organisasi hotel ini diharapkan fenomena-fenomena yang tidak terduga ini dengan bisa kita kontrol ya, dengan walaupun ini kontrolnya kontrol terbatas, tapi at least kita bisa antisipasi ya. Nah ini adalah contoh-contoh bencana yang terjadi sepanjang sejarah. Nah ini bisa terjadi di industri apapun ya. Nah nanti kita bisa melihat berapa besaran efek. Efek ini kan bisa efek ke bisnisnya itu sendiri, atau bisa efeknya ke bisnis secara keseluruhan, dalam artian ya karyawannya jadi nanti di PHK dan sebagainya ya. Ini adalah salah satu contoh bencana-bencana besar yang terjadi sepanjang sejarah ya. Dimulai dari tahun 1201 itu di Mesir ya, terjadi gempa yang sangat besar yang mengambil korban sampai sekitar 1.100.000 jiwa kurang lebih. Dan selanjutnya termasuk di Indonesia ini ada, ini waktu zaman berapa nih, tahun 1815 dulu ada gunung meletus, Gunung Tamboro, di mana misalnya ada ceritanya. Ini tercatat dalam sejarah karena mengakibatkan jumlah korban yang cukup signifikan. Ini menurut Coppola tahun 2011. Nah ini selanjutnya kita juga ada jumlah penelitian dari literatur dikhususkan untuk bencana global. Nah kita bisa lihat nanti perbedaan ini flu burung yang tadi saya sampaikan dengan yang saat ini nih, pandemi COVID-19. Kenapa zaman flu burung tidak mengakibatkan bisnis di Indonesia jatuh ya, hotel di Indonesia di Bali gitu atau di Jakarta tidak terpengaruh. Tapi yang terpengaruh hanya sekitar di Hong Kong dan sebagainya. Malah beberapa hotel di airport itu waktu itu ceritanya tahun 2001 ini ada suatu pesawat dari, saya lupa dari KT atau dari mana ya, karena kondisi tiba-tiba flu burung di Hong Kong itu ditutup, pesawat yang harusnya berangkat dengan penumpang sekitar 100 penumpang lebih, itu harus stranded ya, harus nggak bisa terbang, akhirnya stay di hotel-hotel di sekitar airport atau di Shangri-La Jakarta kalau nggak salah dulu. Nah ini adalah contoh-contoh dari bencana-bencana yang terjadi ya. Nah masing-masing bencana punya spesifiknya ya. Nah cuma nanti kita harus bedain ya, namanya pandemik ya. Pandemik ini secara bisnis kita nggak ada asuransinya nih. Kenapa pandemik nggak bisa diasuransikan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak ada asuransi yang bisa menghandle premi untuk pandemik kayak COVID-19 ini? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu? Yuk, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Pak Dr. Dino? Ayo. Kalau boleh, nanti kita ada sesi Jawab. tanya jawab ya Pak. Maksudnya biar nanti materi atau bagaimana ya baiknya Bapak. Nanti mukanya kalau bisa on cam ya, Masnya sama Mbaknya ya, semuanya ya. Mungkin sekarang masih di jalan. Oke, siap. Jadi ini ya, jadi ceritanya itu kenapa asuransi tidak bisa mengikuti. Pertama, pandemi itu secara siklus dia umumnya 1000, paling cepat 100 tahun sekali atau 1000 tahun sekali. Jadi terjadinya sekarang pandemik harusnya secara sikunnya itu akan terjadinya mungkin 100 tahun atau 1000 tahun kemudian gitu ya. Nah makanya nggak ada suatu asuransi yang bisa mengcover dalam jumlah besar-besaran ininya gitu. Kita tidak bisa menghitung besaran turunan kerugiannya gitu karena sangat fisiknya problemnya. Kalau misalnya banjir kan kelihatan banjirnya gitu, terus efek dari banjir itu menyebabkan hotelnya 2 lantai gitu nggak kepake. Tapi kalau pandemi kan tidak terlihat ya, bisa kemana-mana gitu ya. Jadi bisnisnya karena bordernya ditutup, negaranya ditutup, gitu, lockdown, atau juga sehingga jadi tidak ada mobilisasi sehingga tidak terjadi bisnis. Nah ini adalah contoh-contoh penelitian atau literatur untuk bencana-bencana global, ya. Kelasnya global karena bisa efek ke negara lain, tapi tidak seperti pandemi yang seluruh Indonesia gitu ya. Kayak Bali bombing gitu kan. Waktu zaman Bali dibom itu Balinya aja yang terkena, tapi untuk mengcover balik Bali menjadi destinasi itu terbilang cepat ya untuk ini karena Bali sudah kuat itunya destinasi, brandingnya udah kuat gitu loh. Dia waktu bom 2001 mungkin sekitar 2005 itu 2005 kalau nggak salah itu bomnya itu covernya itu paling 5 apa 10 nggak nyampe bertahun-tahun gitu ya. Dan masih ada turis pada saat itu, masih nggak langsung ketutup dan sebagainya. Ini juga dengan tsunami waktu di Thailand ada suatu hotel yang nyampe hilang semua tamu dan itunya, tapi hanya terlokalisir di situ gitu, tidak seperti pandemi seperti ini ya. Nah ini kebetulan saya dapat data dari SDR, cuman ini datanya terakhir Juni ya. Ini waktu itu India masih nomor 1, sekarang sudah juaranya Indonesia nih. Nah ini hati-hati juga ya buat kita, varian Delta ini benar-benar sangat ganas dan cepat sekali. Nah ini kita juga belajar dari beberapa peneliti pandemik itu, ini polanya seperti apa gitu. Apakah kayak tadi kan ada second wave atau apakah ada third wave dan sebagainya. Nah diperkirakan kita tadi kebetulan saya ada ikutan meeting dengan teman-teman dengan Pak Luhut, diperkirakan katanya sih baru Desember dibukanya. Jadi kemungkinan ya, saya nggak tahu kalau ngelihat dari seminarnya PPKM-nya turun paling kelasnya dari level 4 turun ke 3 sampai September nih ya. Jadi praktis 2021 ini kita bisnis udah nggak bisa diharapin gitu ya. Jauh dari angka budget udah nggak mungkin. Dan bisnis recovery-nya juga kan butuh waktu ya. Katakanlah misalnya September turun level 3. Ya mungkin tingkat hunian hotel, saat ini tingkat hunian hotel di Indonesia ya kemarin Januari sampai dengan Maret itu 17%. Bisa dibayangkan kalau 17% itu artinya semuanya bleeding gitu, berdarah-darah gitu. Karena rata-rata ya tingkat balik modal hotel itu di tingkat hunian di 30% ya bulanannya. Kalau di bawah 30% berarti dia udah mulai nombok gitu istilahnya ya, segala macamnya ya. Oke. Nah ini saya akan cerita tentang dengan adanya pandemik ini seluruh dunia nih, belahan dunia, mulai dari mainland China nih ya. Tapi kerennya Cina itu ya, dia drop waktu pertama kali tahun 2020, dia drop sampai 90%, tapi cepat recovery-nya gitu loh. Sekarang dia udah balik lagi ke normal sekarang hotel-hotel di China gitu ya. Nah, bisa kita lihat nih semuanya rata-rata tuh turun nyampe ini minusnya ya. Nah, selain turun juga total room inventory-nya juga berkurang. Ini kamarnya berkurang nih di Australia. Oh, ini bertambah, berarti ini kurang. Yang minus-minus kurang. Ini kurang artinya apa? Jadi hotel tutup. Ini hotel tutup atau dikonversi. Ada yang dikonversi jadi rumah sakit,
ada dikonversi dari residen atau apartemen gitu. Nah, ini data dari STR Global. STR Global adalah lembaga independen ya, dia menghitung atau statistik untuk industri hotel dan pariwisata sedunia ya. Jadi kalau kita mau tahu marketnya Eropa seperti apa, marketnya Indonesia diturunin lagi jadi Bali turunin lagi misalnya daerah Nusa Dua, kita bisa beli data dari STR ini. Jadi kalau kamu mau bangun hotel gitu ya, bangun hotel di Lombok, kamu datanya dulu tentang Lombok bisa hubungin STR. Jadi dia punya data mapping marketnya tuh Lombok seperti apa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia sudah perkirakan gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh tipologi dari jenis-jenis krisis ya. Nah, nanti ini ada tipe krisisnya seperti apa, terus impact ke bisnis ya terutama ya. Kalau krisis ekonomi pasti makro, semua faktor pasti kena, semua industri kena karena krisisnya ekonomi gitu ya. Ini lingkungan bisa sektoral, bisa negara, kesehatan juga bisa makro, ada mikro ya. Nanti ini silakan dibaca aja, ini jenis-jenis dari tipologi krisis. Nah, pertanyaan besarnya nih sekarang. Nomor 1. Bagaimana bencana dan keadaan darurat ini bisa mempengaruhi industri hotel? Jelas ini sangat mempengaruhi ya. Di tahun 2020 terjadi penurunan bisnis itu dibanding 2019 bisa sampai dengan 50% lebih ya. Nah, nanti 2022 nih kita mau bikin budget, dasarnya dari mana ya? 2020 pandemik mulai 1 semester, mulai dari Juli, Agustus, September. Tahun 2021 ternyata nyambung lagi. Nah, kira-kira kalau kita mau bikin anggaran gimana caranya ya tahun 2022? Nah, beberapa pendekatan itu kita menggunakan base-nya itu tahun 2019 sebagai tahun normal gitu. Nah, nanti kita tinggal mainnya berapa sih recovery percentage-nya ke 2019. Nah, bisa kita mengambil dari asumsi makro yang terjadi. Mungkin pemerintah bilang 2020 pertumbuhan ekonominya misalnya 3% gitu kan. Nah, 3% kira-kira recovery ke 2019 berapa gitu ya. Nah, beberapa itu base-nya adalah di tahun 2019 ya. Nah, yang kedua, what is the level readiness? Berapa tingkat kesiapan perencanaan bencana dan darurat? Nah, ini sekarang udah dimasukin nih ke budget nih. Untuk tahun depan tuh kita harus nyiapin. Kita nggak tahu pandemik ini akan terus berlanjut atau kita sudah akhirnya harus terpaksa hidup dengan kondisi ini. Nah, tapi kan berarti tahun depan itu akan yang pasti ya kemungkinan kan biaya-biaya perjalanan akan apakah terus PCR akan dijalanin nih walaupun hari ini mungkin lebih mahal, mungkin besok turun tapi PCR menjadi syarat misalnya untuk orang check-in atau PCR menjadi syarat untuk orang berpergian. Nah, itu kan berarti kita harus prepare dari segi finansial bahwa efek dari kondisi pandemik ini mempengaruhi aspek seluruh bisnisnya gitu ya. Nah, yang ketiga, what are factors and barriers of the effective faktor atau hambatan perencanaan bencana dan darurat yang efektif di industri hotel. Nanti di slide berikutnya kita ceritain bahwa emergency itu dari hal yang kecil sampai hal besar kita harus ada istilahnya harus ada step-stepnya harus kita jalani. Nah, ini adalah siklus dari tadi mulai dari kita harus menyiapkan dulu ya preparedness, persiapannya apa aja gitu. Jadi kita nyiapin nanti kalau terjadi gempa seperti apa. Nyiapin terjadi pandemik seperti apa. Kita sudah terbiasa sekarang. Nah, nanti waktu itu terjadi disaster atau bencananya responnya seperti apa, rehabilitasi seperti apa. Ini termasuk nanti insurans ya, asuransi ini terakhir, sesi terakhir saya akan terangin tentang asuransinya. Oke, yang ini selanjutnya kita bercerita tentang contoh-contoh dari masing-masing disaster dan fase-fasenya ya. Jadi nanti itu akan dibagi-bagi nih kayak gempa, tadi saya sampaikan ini banjir. Terus di sini ada yang pernah kerja di Region Jakarta nggak ya? Pak Cahyadi sini ada nggak ya? Kelasnya beda Ibu ya? Pak Cahyadi yang alih jenjang ada nggak ya? Dia dulu kerja di Region. Pak Cahyadi kelas D4 apa ya? Kayaknya alih jenjang D4. Kayaknya kan. Oh, ini beda ya?
Ini kelas lanjut jenjang S1, Pak. Oke. Jadi nggak full semua mahasiswa yang memang mengikuti. Jadi memang ada beberapa yang mengikuti kelas gitu, Pak. Karena yang lain mungkin sudah tarakan. Oke, siap. Nggak apa-apa, Mas. Ditanya aja. Sebetulnya di sini ada juga sih, Pak, yang di hotel. Mas Wiki, Mas Desli, yuk ditanya sama Bapak. Ya, nanti kalau yang mau nanya, monggo ya. Ya. Langsung aja nanya. Oke. Monggo ya, ya Pak. Oke. Siap. Nanti kita pas diskusi ya Pak ya. Oke. Siap. Jadi ini kita cerita tentang ini terjadinya gempa ya, earthquake, terus banjir. Nah, cerita dulu kalau tadi saya kenapa nanya ada yang pernah kerja di Regent. Jadi dulu tuh kejadian ada hotel Regent sekarang mau menjadi St. Regis ya di Kuningan gitu ya. Jadi Regent itu dimiliki oleh salah satu konglomerat gitu. Konglomerat itu punya usaha asuransi. Nah, ini yang kesalahannya Regent saat itu. Jadi ceritanya waktu itu tuh Jakarta banjir. Tahun berapa ya? 2000 berapa lah gitu ya. Mereka itu menyimpan genset, mesin laundry itu di basement. Nah, ternyata banjirnya itu Jakarta tuh ini tempat hujan beberapa hari gitu ya, sampai banjir di Kuningan itu banjir, di Rasunasa itu banjir. Dan si mesinnya itu tuh kerendam, mesin genset. Bisa dibayangin Regent itu segede gaban itu ya, hotelnya berapa ballroom gede, kamar banyak gitu kan. Pasti gensetnya tuh gede banget, laundrynya gede banget. Itu kerendam. Itu kalau secara safety itu udah salah tuh nyimpen itu di bawah. Udah gitu kan dia dekat dengan sodetan, ada kali ya kalau nggak salah. Itu kerendam itu bisa menimbulkan explosion kan, ada apa sih ledakan gitu ya. Nah ceritanya saking kerendamnya sampai pernah nggak lihat dulu di foto zaman dulu ada orang hotel, karyawan hotel itu pakai laundry trolley. Laundry trolley itu buat nyimpen trolley itu jadi perahu gitu Bu. Jadi buat ngedayung gitu di itu apa namanya di pelataran hotelnya gitu saking banjirnya gede banget di lobi. Pak, ya, kebetulan rumah saya di samping di dekat Regency itu ya Pak. Waktu gitu. itu memang banjirnya berhari-hari di basementnya sampai disedot airnya keluar karena airnya tergenang selama berhari-hari. Ya betul ya. Nah, lihat itunya nggak fotonya kamu yang ada karyawan hotel pakai troli laundry ya. Jadi kayak perahu gitu, trolinya dipakai buat ini gitu. Apa namanya di air gitu ya. Nah itu saya nyeritain itu mereka itu mengasuransikannya karena ke perusahaan asuransi sendiri nilai tanggungan itu kecilin gitu supaya murah gitu kan. Ternyata kebanjiran dan itu yang namanya genset, mesin laundry itu mungkin nilainya zaman dulu ya 2000 berapa mungkin 10 miliar something lah. Sedangkan waktu dia klaim perusahaannya nggak mampu mengklaim besaran itunya gitu. Nah jadi ini juga harus dipikirin kalau nanti kamu semua mau bangun hotel nih ya. Kadang-kadang kita suka diakalin supaya murah, pakai preminya yang murah aja gitu. Nah pas kejadian kayak gini, nah makanya beberapa hotel itu ya hotel kayak Intercon, Four Seasons, jadi dia itu bikin umbrella insurance namanya. Umbrella insurance itu gini, kalau asuransi lokal Indonesia, misalnya kekuatannya dia hanya sampai 1 triliun gitu ya. Dia akan di-cover lagi oleh reinsure oleh perusahaan asuransi yang jauh lebih gede gitu di luar negerinya gitu. Tapi konsekuensinya mahal. Jadi si hotel akan bayar asuransinya sangat mahal. Tapi di satu sisi jika terjadi klaim, dia bisa klaim gitu ya. Nah, contoh seperti itu saya ceritain tadi ada satu hotel di daerah Kuningan itu, saking itu akhirnya dia nggak bisa bangun lagi itu gitu ya, nggak bisa bangun lagi. Oke, Solumus itu sekarang jadi St. Regis sudah tahu ya di situ ya di Kuningan. Kenapa dulu Four Seasons di Kuningan di swap, ditukar jadi pindah ke Gatot Subroto? Ada yang tahu nggak kira-kira secara bisnis kenapa gitu? Tadinya kan di situ mau jadi Four Seasons ya oleh grup Raja Wali, tapi sama bosnya itu ditukar. Jadi si Four Seasons pindah ke Gatot Subroto, di situ jadi St. Regis. Ada yang tahu nggak kira-kira secara bisnis kenapa dia tukar itu? Ada yang tahu nggak? Bebas, siapa yang mau ngasih pendapat? Kenapa dia tukar? Tadinya di situ kan Regent harusnya jadi ke Four Seasons.
tapi ditukar jadi Sin Regis. Yang Sin Regis tadinya di Gatot Subroto dipindahin ke Kuningan. Kenapa, ada yang tahu nggak? Ini sih intermezzo aja ya. Jadi ceritanya si Raja Wali itu mikir bahwa di Kuningan itu daerahnya jauh lebih mahal dan banyak residennya. Jadi kalau dia pakai brand yang lebih tinggi, Sin Regis lebih kuat lah dibanding Four Seasons untuk di Asia gitu. Dia berharap harga tanahnya itu akan berlipat lagi naik gitu loh. Terus jualannya akan lebih mahal. Itulah dibalik cerita kenapa ditukar. Tadinya harusnya di situ Four Seasons ya, bukan Sin Regis. Oke, jadi ini saya sampaikan nih bahwa ini ada tahapan-tahapannya, nanti bisa dibaca. Jadi kalau terjadi gempa ya, nah sekarang itu banyak hotel-hotel syarat kayak di Padang ya, dulu di Padang gempanya berapa 7 skala Richter kalau nggak nyampe, ada satu hotel sampai ambruk. Jadi hotel dari lantai 3 ambruk sampai ini, terus kalau di Palu juga pernah ya tsunami dan apa namanya yang tanah ngangkat ke atas tuh sampai hancur. Nah itu akhirnya sekarang Departemen PU terutama dia membuat suatu aturan, ada beberapa kayak di Padang itu mensyaratkan harus bangunannya ramah gempa. Jadi kalau terjadi gempanya besar itu tidak hancur gitu, jadi akan apa ya, satu mungkin ketinggian juga tidak boleh terlalu tinggi, terus kedua harus ramah gempa, jadi kalaupun hancur nggak banyak korban gitu. Itu salah satu contoh. Nah yang kedua contoh lagi terjadi, pernah dulu lihat ya ada ibu-ibu baru belajar nyupir ya kalau nggak salah di ITC Fatmawati apa ITC mana gitu, di parkiran itu dia pakai mobil metik nggak terbiasa, terus akhirnya nyebrang itunya temboknya nyampe keluar. Ada yang tahu nggak waktu itu kita? Bang ya Pak. Oh, sampai terbang Iya. gitu ya. Nyungsep Pak. Hah? Nyungsep Pak. Nyungsep. Mati kan. Nah maka dari itu sekarang dulu tuh jadi banyak yang nakal si pembangunan. Jadi bentengnya itu nggak pakai struktur lagi, cuman bata. Jadi waktu dihajar mobil jebol. Nah sekarang harus dipakai double struktur gitu. Jadi kalaupun nabrak jebret gitu, tidak akan nyampe keluar semobil. Nah itu sekarang sudah mulai ketat gitu ya, terutama high rise building ya, building yang tinggi ya. Kalau building di tinggi itu salah satunya kita kalau ada jendela ya, jendelanya dibuka tidak boleh, paling cuma 5 derajat gitu. Nggak boleh dibuka full. Kenapa? Terjadi dulu ingat yang di Kalibata ya, apartemen yang loncat itu lah, anak kecil atau apa? Yang mati jatuh atau bunuh diri. Nah itu makanya yang pertama sih sebenarnya jendelanya tidak boleh bisa dibuka ya, tapi kan beberapa rumah susun itu dia dibuka. Nah itu harus dikasih apa ya namanya tuh istilahnya pengunci gitu. Jadi dia hanya ngebukanya hanya 5 derajat, hanya buka buat masuk hawa doang, nggak bisa dibuka full 30 derajat atau 45 derajat ke atas, karena itu untuk safety ya. Nah itu adalah satu contoh-contoh apa sih namanya disaster risk management phase ya, yang apa namanya yang disiapin. Nah ini mungkin juga terjadi kalau di daerah apa sih namanya gurun pasir ya, ternyata ada storm, hurricane dan sebagainya, konstruksinya kayak apa namanya alburj gitu kan. Oh itu strukturnya benar-benar harus ini kan karena tinggi sekali dan sebagainya. Oke, nah ini kita cerita tentang apa sih namanya konteks dari kepentingan kepentingan pemilik hotel, stakeholdernya untuk masalah tourism ini ya. Jadi ini sangat berhubungan ya, kayak tadi waktu kita mau bangun hotel kan harus izinnya, safety-nya segala macam. Karena ini nanti pengaruh ke customer-nya juga. Kayak kita kalau hotel di Jakarta, misalnya kita mau ngambil marketnya oil company, perusahaan-perusahaan dari Amerika, itu harus ada auditnya dulu tuh. Makanya kita kalau kita hotel misalnya di daerah Kuningan atau di daerah Sudirman yang mengambil ekspatriat gitu ya, mengambil orang asing, terutama dari perusahaan-perusahaan Amerika yang perusahaan minyaknya atau perusahaan apa ya, dia pasti punya tim security-nya dulu tuh. Jadi waktu itu saya menjualan misalnya waktu itu perusahaannya apa ya lupa. Apa sih namanya perusahaan minyak yang gede ya, misalnya perusahaan minyaknya mobil oil lah gitu ya, Shell gitu, mobil oil gitu ya, itu tuh kita dicek dulu sama security-nya, safety-nya.
Dia lihat dulu nih kalau terjadi misalnya riot gitu ya, atau ini ya, apa namanya, riot itu terjadinya apa ya, demo, Kerusuhan, Pak. huru-hara segala macam gitu. Kerusuhan. Dia Iya. menghitung perimeternya jaraknya berapa jauh tuh. Terus model pengamanannya gimana, ada pintu keluarnya enggak gitu. Nah, untuk lulus itu susah itu, untuk lulus mobil oil, sel itu tuh susah gitu. Tapi kirain kita udah lulus, itu semua tamunya akan dikirim ke kita tuh. Keren jadinya. Bentar, saya belum merubah ininya kayaknya. Videonya. Background-nya apa? Oh, udah sih. Oke, jadi kita itu salah satunya ya. Jadi ke oil company kita harus benar-benar mulai dari safety makanannya, safety juga tamunya. Terus kalau terjadi, malah beberapa kalau ada CEO-nya dia perlu helipad ya di atas, kayak di Sahid atau di mana itu dia pakai helipad. Itu kalau misalnya evakuasi, terutama VVIP dan sebagainya. Karena mereka juga beberapa perusahaan juga menggunakan kayak apa sih istilahnya itu bodyguard, apa sih, sewa bodyguard gitu loh. Di Jakarta tuh dulu ada namanya perusahaannya apa ya lupa saya. Jadi dia tuh kerjanya perusahaannya tuh untuk pengamanan VVIP, artis dan sebagainya gitu. Jadi dia akan ngecek dulu dia mau stay-nya di mana, misalnya ngeceknya mau di stay-nya di Mulia gitu, dia akan cek dulu safety-nya, terus dia akan lihat ke model pengamanan sistemnya di hotel tersebut dan sebagainya. Gitu ya. Di sini ada yang mau nanya? Saya ngomong sendiri dari tadi. Ada yang mau nanya? Mas sama Mbaknya ada yang mau nanya? Boleh langsung bertanya atau selesai dulu Pak Dr. Dinonya memberikan pemaparan kali ya? Oke, saya lanjut ya. Jadi Ya, ini contoh krisis manajemen di hotel. Jadi krisis itu nggak melulu tadi pandemi, kayak keracunan juga itu menjadi masalah kan. Misalnya orang makan di hotel kita, tapi bisa jadi orang itu makan di luar terus datang ke hotel kita, terus dia komplain. Nah ini kalau kita kerja di hotel kita harus apal nih, yang mohon maaf ya, tipe-tipe orang yang dari satu negara tertentu yang jago komplain tuh ya. I'm telling you, ngomongnya gitu-gitu ya. Itu bisa makannya di mana, komplainnya di mana gitu kan. Nah, gimana cara menjawabnya itu udah ada itunya. Ya orang kita kan selalu bilang minta maaf. Kalau minta maaf bagi orang asing berarti lu ngaku lu salah gitu ya enggak. Nah, gitu harus diatur kita kata-katanya. Jangan menghindari kata apologize, menghindari kata ini. Jadi ada bahasa bakunya supaya tidak, problemnya kan kita belum tahu poisoningnya di kita atau poisoningnya di luar. Kalau tamunya ini ngotot, minta gantinya kan aneh-aneh. Ini bisa imaterial. Saya pernah kejadian. Bisa minta komplimen ya Pak ya? Mending kalau komplimen, kalau dia minta nuntut macam-macam. Saya pernah kejadian sangat fatal. Saya kerja di Jakarta, misalnya bintang 5, itu juga saya nggak tahu gimana caranya deh. Kebetulan memang orang dari negara tersebut gitu loh. Tapi dia seorang CEO lah di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Dia makan break, lunch apa dinner saya lupa. Itu menurut dia di bagian sticknya itu ada pecahan beling gitu. Nah kita kan nge-tracingnya gimana nih, bener nggak gitu. Nah cuman karena kita itu punya SOP-nya benar ya, kita kan melihat kalau yang namanya apa sih namanya, misalnya dia grill gitu ya, grill itu kita bisa lihat di kitchen-nya prosesnya itu kecil terjadinya ada pecah gelas atau pecah botol di area tersebut gitu ya. Nggak mungkin gitu, kecil kemungkinan kalau pecahan, karena di situ alatnya nggak ada berbentuk kaca gitu. Nah kayak gitu kan. Nah waktu itu dia nuntutnya macam-macam. Oh ini saya akan minta, dia minta rumah sakit masuk MMC. Terus dia minta apa. Jadi kan itu kalau sampai berhenti di situ, kalau dia akan menuntut nama brand kan akan ini ya, apa namanya, brand kita akan jelek gitu ya segala macam. Ada pernah kejadian juga, masalahnya kecil, laundry. Ceritanya sama orangnya, saya ini orang Amerika gitu tadi. Pakaian dia kemejanya mungkin pressingnya apa ya, jadi si kancingnya nggak tahu kebelah atau gimana lah gitu. Jadi dia komplain, saya ingat banget dia minta ganti rugi. Brand tersebut kita cari waktu itu, brandnya Marks & Spencer, saya ingat dulu. Saya cari di Jakarta, di semua itu nggak ada.
ternyata emang ini mungkin khusus di daerah Eropa kali dibikinnya gitu kan. Akhirnya kita harus cari dari luar gitu. Zaman dulu nggak ada online, zaman dulu kita harus beli dari ini. Dan untuk nganterin lagi dia harus pulang hari itu juga ke negaranya. Jadi kita kan harus kirim lagi pakai FedEx. Bisa dibayangin nginepnya cuma 2 juta. Kita komplainnya bajunya berapa juta, balikinnya jadi mahal gitu kan. Nah ini adalah contoh-contoh gimana komplain sekecil apapun itu impact-nya akan besar gitu. Jadi kita jangan menganggap keracunan biarin aja gitu. Nah makanya kalau di hotel besar itu kita biasanya, apalagi kalau kita ngasih makan keluar, kita menyimpan sisanya gitu ya. Jadi kita makanan itu kita akan sampelnya akan kita simpan. Jadi kalau terjadi keracunan itu kita akan refer ke yang sisanya itu, karena kan satu adonan misalnya gitu kan. Jadi kalau dia mau komplain, loh ini enggak kok gitu segala macam. Nah misalnya terjadi juga crime di dalam hotel. Bisa jadi dulu ada penipuan tamu yang kena apa sih namanya, digendam tuh apa namanya istilahnya tuh? Disirep gitunya Pak? Kayak disirep gitu. Jadi si tamu itu menyerahkan barang-barangnya di hotel tersebut gitu loh. Nah siapa namanya, tamunya setelah sadar dia bilang ke petugas security hotel, Pak saya tadi ditipu oleh tamu kamar ini. Padahal ternyata bukan tamu kamar, dia janjian di lobi di restorannya. Kayak gitu-gitu kan, itu jadi pekerjaan kita gitu, padahal orang luar gitu kan, bukan tamu kita gitu, jadi kita kebebanan. Nah ini untuk handle-nya juga cukup memakan porsi pikiran dan waktu ya, jadi capek juga gitu. Nah ini kita harus prepare nih. Jadi si security-nya juga harus bisa cara menghandle-nya ya. Terus bisa terjadi di kamar pecah pipa, kalau pecah pipanya nggak ada sambung nggak apa-apa, tapi kalau pecah pipa terus jatuhnya ke bajunya atau jatuhnya ke barang-barang elektroniknya dia dan sebagainya. Nah ini adalah contoh yang terjadi di di dalam hotel. Nah contoh nih lost luggage ya, luggage apa sih namanya, koper hilang gitu ya. Koper Pak ya. Dia biasanya kita nyimpannya di luggage store gitu ya. Saya ingat waktu itu ada satu orang ya, ternyata dia peneliti dari luar negeri. Dia itu nyimpen koper isinya tuh peralatan risetnya gitu, kayak riset bawah laut lah apa gimana gitu. Ternyata alatnya itu tuh harganya seharga semobil apa dulu. Nah terus bertahun-tahun lupa di situ, dan bellboy juga nggak ngeh gitu loh itu tuh ternyata. Nah kayak gitu. Lost and found ya Pak ya. Lost and found. Jadi disimpan. Ya. Disimpan aja. Nah kita dia kalau mau dibagiin buat apaan nggak ngerti gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ini adalah contoh crisis management yang di hotel yang kita harus bisa handle. Walaupun kecil ya, kayak tadi apa namanya, pipa pecah gitu, tapi ternyata pipa pecahnya efeknya kemana dan sebagainya. Selanjutnya ini contoh-contoh dari isu-isu global. Kita bisa lihat dari statistiknya sih, ini jadi contoh statistiknya tentang keamanan di hotel. Bisa menjadi moderat atau efek, ini tergantung peristiwanya ya. Tapi rata-rata keamanan, apalagi sekarang menjadi satu utama. Jadi orang kan sekarang dengan prokes ini orang takut gitu kan. Kalau hotelnya, ya mohon maaf gitu, hotelnya tidak safety, prokesnya nggak jalan, itu akan mempengaruhi gitu loh. Jadi brand yang bagus tuh sekarang dia harus selalu mengabarkan bahwa di tempat dia safety, selalu dibersihkan, menggunakan protokol kesehatan secara rutin dan sebagainya, dan itu akan memberi satu kenyamanan bagi para tamu untuk stay di situ gitu. Nah ini sangat penting, dan tapi costnya juga mahal ya. Jadi sekarang untuk bersihin kamar yang tadinya cuma misalnya sekali 100.000, sekarang jadi harus berlipat-lipat biayanya, padahal revenue-nya sekarang nggak terlalu banyak dan sebagainya. Nah ini contoh-contohnya, nanti tinggal dibaca aja. Oke, slide 18 aja. Nah ini adalah contoh praktek terbaik kita ya untuk di industri, gimana caranya kita menghandle semua krisis ini ya. Yang pertama ya kita harus siap untuk situasi krisis. Nah makanya training harus selalu diadain, gimana cara menghadapi tadi ya kondisi tamu komplain karena A,
atau ada pandemik dan sebagainya. Yang kedua, dengan kondisi sekarang pandemik ini kita tidak tahu berapa lama. Kita harus bisa manage nih cost-nya. Nah, jujur sampai sekarang kita dengan PPKM level 4 itu semua hotel udah sekarat nih duitnya nih gitu loh. Kita harus ngatur uangnya ada Rp1.000 buat bayar gaji, misalnya 200, bayar listrik segini ya cuma kuat 2 bulan. Bulan ketiga kalau nggak ada tamu gimana nih? Nah, itu harus dipikirin dari sekarang 3 bulan sebelum terjadi itu harus dipikirin. Makanya sekarang ya semua insan pariwisata sekarang kesian gitu, banyak yang unpaid leave, terutama di Bali, Bu. Jadi di Bali itu yang kerja bergantian gitu. Jadi sebulan itu mungkin misalnya saya masuk hanya 2 hari ya digaji dari 2 hari gitu kan, kesian. Sangat pukul sekali Bali gitu. Kota lain juga sama tapi tidak separah Bali karena Bali sekarang benar-benar tertutup ya. Terus kita harus menggunakan sekarang barang-barang lokal ya karena marketnya juga lokal. Kita harus mensubstitusi barang-barang yang ya mohon maaf ya kalau brand-brand atas kan kalau kita kayak sop, sabun gitu ya. Pasti brandnya kan pakai kayak brand Bulgari ya pakai Bulgari nggak mungkin. Iya, kayak di Hyatt gitu ya Pak ya. Iya, masih nah itu mahalnya minta ampun kayak kita itu hotel untuk sabun aja harus beli di Australia itu. Tapi kalau marketnya lokal kan gimana caranya kita bisa jualan gitu kan gitu. Ya akhirnya kita orang MacGyver kadang-kadang kita campur aja merek lokal itu supaya sustain kita bisa duitnya bisa cukup. Kalau enggak ya mudah-mudahan tamunya ngerti deh, kitanya juga repot. Terus yang kedua kita harus berkomunikasi dengan tamu secara jujur. Ya. Kita harus empati. Gitu. Malah saat kami tuh hotel-hotel besar itu dilarang jor-joran promo pada saat lagi krisis. Itu yang kita nggak bisa tuh. Orang lagi susah kan kita harusnya malah jualan kenceng ya pengen dapat duit. Tapi kita nggak boleh katanya. Kamu harus empati. Orang lagi susah, jadi jangan terlalu hard selling, jualannya kudu. Ya gitulah kalau brand jadi empati selling ya Pak? Jadi susah. Terus itu kita juga sampai mau simpati, kita susah ya. Kurang lebih. Gitu. Betul Pak. Itu teknologi hotel keamanan. Sekarang ini jujur, hotel-hotel untuk bayar outsourcing nggak bisa. Gimana caranya ngakalin outsourcingnya udah hilang security. Jadi sekarang karyawan harus juga menjadi security gitu supaya ngebantu, supaya biayanya bisa kita nyampe ibaratnya naik kapal tuh nyampe ke ujung ke pelabuhan, jangan nyampe tenggelam rame-rame gitu kan. Nah ini yang dihadapin dan ya jujur banyak juga GM hotel atau yang lokal yang memang belum siap ya. Mereka ya untungnya kalau GM hotel di brand besar dia di feedingnya banyak gitu SOP-nya kita jadi pilot pesawat yang pesawat gede lah tinggal mencet keluar ininya dashboardnya lakukan ini lakukan itu kan tapi bisa dibayangin kalau dia GM lokal chain lokal nggak ada petunjuk dia kayak naik pesawat bingung kan mau landing kemana bensin habis gitu kan. Inilah potret sekarang di Indonesia. Komplain owner ya Pak ya? Belum handle owner yang aduh ini sekali. Nah ini adalah contoh dari matriks ya nanti kalau di industri yang harus dijalanin waktu terjadi problem ini tuh apa aja yang harus di-preparein gitu. Nanti biasanya udah ada kayak kartu. Jadi kalau terjadi kebakaran level ini ambil kartunya. Jadi supaya orang nggak lupa kalau lagi panik kan lupa ya langsung orang kabur aja gitu. Enggak aja gitu, bagi kamu bagian ini ya, kamu ini. Jadi ngikutin aja gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nggak akan lupa gitu, harusnya. Gitu. Nah ini cara contoh mappingnya aja dari ini. Nah yang terakhir, biar ini contoh yang asuransi ya. Mungkin ini yang penting, jadi kalau mungkin teman-teman punya bisnis, pastiin aja bahwa bisnisnya itu sudah tercover oleh insurance. Nah di insurance itu ada beberapa jenis ya di hotel itu. Yang pertama adalah biasanya kita sebut dengan PAR, property or risk. Jadi setiap kejadian bisa kebakaran, terus tadi ada tamu kehilangan maling gitu ya, itu di cover di sini di PAR. Gitu. Nah ini business interruption tuh kayak gini kayak tadi banjir tuh ya, banjir di region kemarin. Nah selama hotelnya tutup itu kan bisnisnya tidak ada tuh ya. Jadi selama tidak ada revenue
dengan BI atau business interruption ini tuh si asuransi membayar biaya yang harus kayak biaya gajinya dibayarin sama asuransi itu. Minimal, tapi ya minimum biaya gaji, biaya kalau listriknya masih nyala dibayarin listriknya dan sebagainya. Ini adalah biaya karena adanya bisnis yang terganggu ya. Terus yang tadi saya sampaikan mesin-mesin ya, mesin-mesin ini juga harus diasuransikan ya. Jadi jangan sampai nanti hal yang kecil aja, PLN mati, ternyata genset nggak bisa masuk. Nah ternyata pas PLN-nya masuk lagi, genset masuk. Beradu, pernah kejadian saya di satu hotel di Bandung, itu antara listrik dari PLN sama listrik dari genset itu beradu listriknya, jadi meledak gitu. Nah itu juga bisa jadi terjadi gitu. Nah ini harus bisa diganti. Nah tapi caranya seperti apa gitu kan, kita harus baca juga di asuransi. Nah cuman kan kita kadang-kadang malas ya baca asuransi itu kan aturan ini aturan itu, karena di situ banyak jebakan Batman nih kalau kita nggak baca detail. Misalnya ternyata di covernya hanya 3 hari gitu, kita nggak baca ternyata bulan hari keempatnya nggak di cover dan sebagainya. Nah selanjutnya juga Bapak Ibu, jadi kalau mohon maaf ya kalau misalnya di hotel ada karyawan yang ngambil duit gitu ya, dan kepo ngambil uang atau anak akunting istilahnya fraud gitu ya. Nah, itu udah diasuransi ini sebenarnya gitu. Tapi kalau kita lapor polisi atau lapor insuran, harus karyawannya dimasukin penjara dulu baru ininya dibayar. Nah itu makanya kita kan kudu baca itu aturannya gitu. Kadang-kadang nanti bisa sisi kesian kemanusiaan yang. Tapi secara bisnis, kalau Anda tidak lakukan proses hukumnya, asuransinya nggak bisa bayar, gitu ya. Nah, kayak gini-gini itu kadang-kadang kita malas baca karena panjang gitu ceritanya. Terus public liability kalau kita ada tuntutan dari pihak ketiga tamu, misalnya tamu kepleset di lobi, licin, jatuh, ya dilalah misalnya patah atau apa, dia bisa nuntut, dan ntar di covernya dari public liability. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Saya ini juga yang ngomong-ngomong, ada yang mau nanya? Udah setengah 9. Baik, Bapak minum dulu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Yuk kita mulai sesi diskusi ya. Mas sama kakaknya boleh mohon dibantu dibuka videonya biar bisa berinteraksi langsung dengan Pak Dr. Dino. Mas Adit, Mas Denis. Kelihatan ganteng-ganteng ya, Pak. Kelas lanjut jenjangnya luar biasa loh, Pak, jam segini ya. Iya, malam Mas Adit. Yuk, Mbak Meka, Mas Denis, Mbak Yuni, Mbak Lisa, dipanggilin satu-satu, Pak. Mas Desli. Mas Vicky lagi kerja ya? Halo. Iya, Mas Denis. Yuk. Mana nih mukanya? Yuk kita mulai sesi ini ya, sesi diskusinya. Mbak Lisa. Halo. Iya. Ya, sebentar Bu, maaf. Nanti saya join sebentar lagi kameranya. Terima kasih. Iya, makasih Mbak. Yuk sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari Mas Adit yang mau ditanyakan. Oh, Mas Vicky mohon izin Pak Dino lagi kerja sore. Baik. Ya, kebetulan Mas Vicky juga kerja di hotel Pak tadinya. Ya. Saya nggak bisa. Yuk, yang mau kita langsung diskusi aja ya. Mas Adit mungkin ada pertanyaan sambil nunggu yang lain nih. Patri, aman Patri? Patri lagi bimbingan Pak. Bimbingan. Nah, cantik-cantik yuk Kak Fatia. Siapa tahu ada mau bertanya. Ya, sambil lagi rapat ya. Siap. Oh iya, siap. Iya, masih rapat. Yuk Mas Denis, Mbak Lisa, Mbak Yuni, Mas Desli. Wah, ini yang bergabung. Kenapa masih pada di jalan apa-apa ya? Yang udah ada aja deh. Mbak Fatia mungkin ada pertanyaan sama Pak Dr. Dino. Boleh, monggo ditanyakan. Suaranya belum di-on. Belum, Bu, masih mikir-mikir.
Masih mikir-mikir. Mas Adit mungkin sambil kita menunggu yang lain, mohon maaf ya Pak Dino, bukannya maaf. bagaimana, karena memang kebetulan ada kelas di sebelah juga ternyata Pak, ada kelas manajemen makanan dan minuman, jadwalnya demikian. Karena memang udah berapa kali mundur. Nah ini nih saya izin karena masih di perjalanan. Oh iya, terima kasih Mbak Aldia sudah memberikan kabar. Yang lainnya mungkin kalau memang bisa Zoom-nya bisa di-on-kan ya biar kita diskusi sama Pak Dr. Dino. Mas Adit mungkin ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu, mau izin bertanya, untuk industri asuransi itu termasuk industri pariwisata nggak ya, Bapak Ibu? Terima kasih, Bapak Ibu. Industrinya sama-sama di jasa, cuman dia bukan di pariwisata ya. Jadi kalau asuransi sih masuk ke semua industri ya, karena beberapa industri membutuhkan suatu asuransi atau jaminan ya. Jadi bisa terjadi sesuatu, mereka udah prepare gitu ya. Misalnya perusahaan jasa angkutan aja ya, angkutan aja kan pasti kamu ada asuransi apa sih namanya yang perjalanan itu. Nah itu masuk ke semua lini ya, semua asuransi, termasuk ke pendidikan juga masuk. Jadi secara prinsip asuransi itu adalah industri jasa, tapi dia bukan pariwisata gitu lagi. Baik Pak, saya ingin nanya sih Pak, jadi kalau misalnya perusahaan asuransi itu terdampak banget nggak sih Pak di kondisi pandemi ini? Karena kan dia berhubungan dengan finansial seperti itu Pak, apalagi di saat pandemi seperti ini kan finansial sangat tergoyahkan seperti itu ya Pak. Ya betul. Pertanyaannya gimana, Dit? Iya, jadi apakah industri pariwisata itu berpengaruh nggak sih Pak di masa pandemi ini? Oh iya. Karena kan dia mengurusi keuangan nasabahnya, sedangkan dia sendiri apakah tergoyahkan juga dengan kondisi seperti ini Pak? Si perusahaan asuransinya ya, cerita. Iya, Pak. Perusahaan asuransinya sih saat ini dia secara saya sampaikan itu kan, jadi di jenis asuransi kebetulan belum ada asuransi yang bisa mengcover pandemi ini. Nah, jadinya kalaupun ada nilainya sangat mahal, itu agak susah untuk bisa sebuah perusahaan asuransi mengcover sampai dengan case pandemi gitu. Karena besarannya tadi seperti itu kan, jadi bisnisnya nanti turunannya banyak, penyebabnya nggak ketahuan kan. Bukan ke bisnisnya yang problem, tapi di luar bisnisnya itu. Gara-gara ada pandemik, jadi border negara ditutup, nggak bisa akses, nggak bisa masuk. Nah itu kan mengukur parameternya agak susah gitu loh. Nah jadinya nggak ada asuransi. Saat ini belum ada ya di dunia yang mengcover sampai dengan ke pandemik ini. Paling yang ada juga kan sampai sabotase atau terorisme pun hanya di negara-negara tertentu yang nilai terorismenya tinggi gitu ya. Terus kalaupun ada juga sangat mahal gitu. Misal kayak di mana yang sering perang tuh Afghanistan gitu ya. Cuma perusahaan di Amerikanya di sana itu pasti mensyaratkan klausul asuransinya tambah sabotase atau tambah terorisme. Karena di situ negaranya misalnya konfliknya sangat besar dan kemungkinan teroris masuk besar. Jadi brand-brand asing terutama brand yang berbau Amerika itu sangat akut ya di negara-negara itu. Dia pengen bisnisnya tercover, brandnya aman gitu ya. Gitulah dia kurang lebih ya. Baik Pak, terima kasih ya Bapak Ibu. Lain ada yang mau nanya? Terima kasih Mas Adit. Yuk, Mbak Fatia mau tanya. Ya, jadi saya tahun lalu pernah magang di salah satu hotel di Batam, ya Pak. Terus saya pernah dapat satu tamu yang karena satu masalah yang terjadi, terus dia komplain, terus dia berimbas gitu ke yang lain-lain, ke F&B, ke yang lain-lain, pokoknya kayak jadi serba salah. Terus gimana ya Pak cara menghandle dan menghadapinya dengan baik gitu loh. Jadi kayak jadinya kayak kita tuh sebenarnya nggak salah, tapi dia buat-buat gitu loh. Gimana ya Pak? Dulu kamu di Davam mana? Kenapa Pak? Di Davam mana training? Saya waktu itu di bagian food and beverage. Nggak di hotel Davam mana? Hotel di Batam itu. Oh, Batam. Ya, Batam, Pak.
Di hotel apa, Kak? Radisson. Oh, Radisson Batam. Iya, Radisson. Oh, yang baru kemarin nih. Batam. Iya, Pak. Ya, memang itu saya bilang itu kita kadang-kadang kita harus tahu karakter orang ya. Bukannya kita menyudutkan satu ras gitu ya, tapi kan kebiasaan orang kita udah tahu nih. Nyebut ras boleh nggak ya? Ini buat belajar ya kita sebutin, misalnya orang India kan gitu ya. Orang India itu kan Maaf gitu ya maksudnya. Maaf gitu ya. Dia itu kalau komplain kan apa ya, dia bisa mengada-ngada, dia bisa ada benar itu komplainnya ada, tapi bisa tadi kayak kamu itu bisa kemana-mana akhirnya gitu ya. Nah, kita ada suatu handling ya namanya guest complaint nih, gimana cara menghandle komplain. Dan bahasa itu harus diatur juga, seperti saya sampaikan gitu. Kita kalau ke orang asing, kita misalnya seperti tadi kalau kita apologize, berarti apologize itu secara konsekuensinya Anda mengakui salah ya, secara apanya ya? Secara perhitungan bisnis, kalau lu salah, gue berhak dong nuntut dalam artian tadi ya komplainnya kudu diakomodir gitu kan. Nah makanya kita harus ada cara how to handle komplain itu, ada tahapan-tahapannya nih gitu. Terus yang kedua juga kita harus mengkotakkan permasalahannya itu ya. Misalnya tadi kan komplainnya di F&B gitu, tapi jadi ke kamar, jadi komplain ke WiFi, yang ada hubungannya, jadi semua di. Kita harus tahu memang karakter orangnya tersebut. Jadi biasanya kita berlapis ya. Misalnya kamu jadi waiter gitu kan, kamu handle, kamu nggak bisa ke handle naik ke atas supervisor nggak bisa naik ke manajer gitu kan. Nah makanya seperti saya sampaikan itu kalau di hotel di Four Seasons itu kita dibekali, pertama dibekali ya karena mungkin kalau Four Seasons tamunya kan kelas-kelas ini ya, kelas atas gitu ya. Jadi itu kita di mading atau di locker tuh ada namanya satu board tulisannya tell me you know me gitu. Jadi ceritanya itu kita kasih tahu profil tamunya. Jadi ingat saya waktu itu Four Seasons itu waktu itu ada tamu misalnya Mick Jagger gitu ya, atau kelas-kelas pangeran dari Arab gitu ya. Itu profilnya dikasih tahu. Dia nggak suka disebut apa, dia nggak suka makanannya apa, dan itu harus dihafalin. Jadi setiap briefing itu kita kasih tahu ini tamunya Your Highness, ini nggak senangnya ini, kamu ini jangan salah ini, jangan. Jadi itu makanya tell me you know me. Jadi kita harus tahu. Nah tapi kelebihannya si Four Seasons itu dia punya database yang kuat gitu loh. Jadi kalau kamu stay di Four Seasons Amerika, pindah ke stay di Four Seasons Bali, data kamu tentang apapun tuh ada di situ. Jadi kita ketahuan waktu itu ceritanya kita pernah handle ini Bu Linda. Ada anaknya raja siapa ya di Arab, pokoknya lupa deh. Diceritanya anak-anak raja ini tuh kabur pengen liburan ke Bali. Ya tapi namanya anak pangeran ini kaburnya juga pakai pesawat segala macam pengawalan. Dia telepon ke GM-nya. Ingat saya GM itu orang Irlandia. Saya minta airport Bali ditutup, dia mau landing katanya. Gimana bisa? Dia bilang kan nggak ada, nggak mungkin kan itu. Saya kan bayar. Jadi memang benar ya Pak, formil ya Pak, tamu kenegaraan mungkin ditutup ya Pak. Ini kan anak-anak itu ya. Terus kita nggak bisa, kita argumen nggak bisa, ini. Oke, kalau nggak bisa minta pengamanan. Udah kita koordinasi, dia turun pesawat jetnya gitu kan. Terus tiba-tiba, ternyata ada yang ulang tahun nih Bu, anak-anak muda masih muda gitu. Nah, dia party di salah satu klub di Bali, tapi mereka kompakan ngasih tahu ini kita kabur ya supaya lari dari ininya pengawalnya, bodyguardnya, satu-satu kabur gitu keluar. Nah di dalam mereka itu kabur, mereka kan terbiasa ada orang yang bayarnya ya, ada juru bayarnya, dia kabur, pindah party di tempat lain. Di tempat lain waktu mau bayar dia nggak bawa kartu kredit kan, nggak bawa apa-apa, padahal dia orang kaya semua gitu. Urusan sama security di sana, terus karena dia ngerasa orang kaya segala macam itu ribut. Terus akhirnya ditelepon, pengawalnya datang. Ternyata kita minta maaf, akhirnya dibawa ke hotel. Baru nyampe hotel, dia telepon lagi. Kita mau party di tengah laut. Saya minta makanan dan minuman disiapin, dinaikin ke kapal. Waduh. Namanya kita hotel kan harus tamu ya. Semua orang tuh bantuin ngangkat makanan, masukin ke dalam kapal. Dia udah standar di tengah laut itu. Jadi kita dorong makanan gitu.
Terus dia dengan senangnya dia cuma pakai ini doang, Bu, kayak apa namanya? Teropong gitu kan. Teropong, Jadi senang banget melihat GM bantuin semua pada kerja tuh. Udah kapal jalan dibilang dia mau cancel. Wah, kita kan nggak bisa kan, gimana? Potong barang. Astagfirullah. Oke, nggak apa-apa, saya bayar. Tapi dibayar gitu semua. Cuman kan seenaknya gitu kan. Bisa Anda bayangkan, dia namanya ini saya ingat banget GM saya itu bule, galak, tapi giliran di hadapan tamu, mohon maaf ya, Nice banget ya. dia duduk bersimpuh gitu untuk bayar dong gitu. Kalau nggak dia ini. Akhirnya segitunya tuh bisa dibayangin. Jadi kita how to handle komplain itu memang dari hal yang kecil, jangan kita anggap mudah gitu. Jadi kayak seperti saya sampaikan dulu kejadian di Jakarta, gara-gara laundry-nya nggak rapi, gantinya stay-nya dia cuma 2 juta, tapi beli bajunya Marks Spencer di, kalau nggak salah di Singapura, belum dikirim lagi ke Amerika pakai FedEx. Nilai kamarnya sama kita baliknya ruginya lebih banyak gitu. Nah kita harus berhitung. Tapi kalau hotel yang besar sih memang si masing-masing manajer itu udah dikasih level, dia bisa waive, bisa tanda tangan gitu ya, untuk cancel bill itu nyampe nilai berapa gitu. Nah kembali ke yang tadi itu, memang kalau menghandle komplain, pertama kita harus apa tipikal orangnya ya. Seperti tadi kalau suku ras tertentu, siap-siap nih akan komplainnya kemana-mana gitu. Jadi biasanya kalau udah level naik ke atas, kita pengen tahu dulu, udah komplainnya sampai mana, lu udah kasih apa, ini komplain udah sampai mana. Jadi waktu yang terakhir itu udah final ya, nggak ada lagi kan, udah paling tinggi GM tuh ya. Nah misalnya, itu harus benar-benar kita itu, jangan sampai kita dapat kena jebakan Batman nih. Karena banyak merasa, nggak apa-apa di hotel itu mah gampang, lu komplain juga nanti lu dikasih. Coba komplain, karena di satu sisi memang brandnya itu mewajibkan meminimalisir yang namanya guest complaint. Tapi tidak semua guest complaint itu juga bisa kita akomodir gitu ya. Kalau memang kesalahan kita ya oke, fine. Tapi kalau kesalahan itu memang tadi ya mengada-ngada segala macam, kita bisa kita bisa bersikap untuk menolak, tapi dengan bahasa yang baik, bahwa kesalahan itu seperti tadi keracunan itu bisa terjadi kan, makan dia di luar bukan makanan di sini. Tapi kita bisa provide datanya, ini enggak, makanan lu tuh ini sampelnya di sini, kita ada coba, nggak ada masalah gitu. Kalau mau urusan sampai ke medical gitu, kita bawa sampelnya ke medical. Malah dia biasanya sih nggak akan berani gitu, karena dia tahu dia coba-coba gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Fatia. Iya, Mbak Kak Fatia. Itu ya. Ada lagi mau tanya? Lagi yang mau tanya, Kak Josephine mungkin mau tanya? Iya. Boleh? Pak, ya, ini saya ingin tanya. Biasanya, ini sebelumnya saya mohon maaf karena saya sama sekali nggak punya pengalaman di hotel. Tapi biasanya tuh kalau ada kasus seperti orang meninggal yang sedang nginep di hotel gitu, terus dia masih ada jangka waktu masih stay di hotel itu, terutama itu orang-orang asing, itu bagaimana ya Pak penanganan dari pihak hotel dalam menangani orang meninggal ini, terutama yang turis asing ini? Oke, turis asing ya. Biasanya kita ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, kalau di perusahaan besar itu yang harus mengkonfirmasi meninggal harus orang medis. Kita nggak bisa bilang walaupun dia meninggal gitu ya, kita cek nggak ada nadi, kita nggak boleh mengklaim itu meninggal. Tetap harus dikonfirmasi oleh pihak medis. Jadi kita telepon ke rumah sakit atau dokter on call, make sure. Jadi statement dari orang kesehatan itu akan inform bahwa dia udah pass away gitu. Oke, fine. Itu satu. Selesai di situ. Yang kedua, kalau emang ada data-data, biasa kalau kata orang asing itu kita setiap hari kan kita melaporkan data itu ke imigrasi ya. Nah, yang jadi problem itu kalau ya imigran gelap nih, ini agak susah. Kalau terdaftar, kita daftarin ke kedutaan besarnya. Kita akan koordinasi dengan kedutaan besar. Syukur-syukur kalau dia ada teman di situ atau ada orang lain yang tahu tentang dia gitu. Jadi kita gampang. Nah, prosedurnya kurang lebih seperti itu. Dan kedua juga, di satu sisi kita harus menjaga privasi tamu lain. Kalau kita mohon maaf ya, ini cerita apa adanya, kita mau bawa jenazah itu keluar, itu nggak boleh melalui lobi gitu ya. Nah, waktu itu pernah kejadian saya itu, ada orang meninggal, tamu meninggal, tapi tapi ada keluarganya, jadi dia orang tua,
ada istrinya. Cuman saya nggak bisa bawa ambulan ini ke lobi kan, orang akan bertanya ada apa gitu kan, mobil jenazah di lobi. Gitu. Kita bawa ke back office ke belakang. Ternyata kita punya tandu nggak masuk ke lift. Nah itu yang jadi problem. Harus standar internasional itu liftnya ukurannya kan sekarang juga banyak liftnya cuma berapa kali berapa gitu. Iya, nggak Ada bisa standarnya. lebar ya Pak ya. Ada standarnya harus bisa. Jadi kalau kita bawa apa namanya tandu itu masuk gitu kayak di rumah sakit gedenya sebenarnya. Kalau nggak masuk bisa diberdiriin setengah lah gitu ya. Nah kayak gitu. Nah itu banyak kejadian waktu itu untuk mengevakuasi itu kan yang pertama kita tidak boleh expose sampai tamu tahu, media tahu segala macam karena keluarganya juga nggak mau tahu. Seperti itu step-stepnya. Itu memang malah ada yang satu bagus bisa dia minta ini tuh berita nggak ada sama sekali nggak ada yang tahu yang mulai itu berarti ya bagus dari bisa menghandle konflik atau krisis itu sampai smooth tidak terjadi tidak terjadi pemberitaan yang di luar. Kadang-kadang pernah dulu kejadian ada satu hotel zaman dulu tuh ada teroris yang bawa bom itu loh, dia lari ke dalam satu hotel. Nah di situ polisinya terlalu heroik gitu, pakai mobil segala macam masuk ke lobi ke hotel. Ya tamu yang lain takut dong ya. Nah, jadi kita harus koordinasi sama kayak polisi kalau mengambil misalnya gitu, amit-amit ada bandar narkoba gitu, itu nggak boleh digerebek gitu. Dia polisi pun harus izin dulu ke GM mana surat surat jalannya, surat untuk menangkap. Terus kita bawa juga lewat jalur belakang. Terus waktu mancingnya mungkin karyawan hotel ngetok dan sebagainya. Penyergapannya tidak boleh. Itu tidak boleh media dan sebagainya. Itu benar-benar harus diatur itu karena hotel yang akan menjadi rugi biasanya. Pemberitaan sesudah itunya bisa dilebihin kan gitu. Itu yang jadi problem ya. Jadi pemberitaan yang nggak baik juga mempengaruhi jualan kita nanti ke depan. Gitu ya sebenarnya. Ada lagi yang tanya? Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, tanya Pak tuh. Ayo, ada yang mau tanya lagi Mas Desli? Sudah mau tanya? Ya, silakan. Pak Dino mau tanya aja mengenai asuransi. Asuransi itu untuk biaya premi. Ada hitungannya nggak sih atau standarnya biaya premi dibebankan dengan biaya yang diasuransikan? Maksudnya coverage insure-nya itu ada standar nggak sih Pak, berapa persen atau berapa persen dari total yang diasuransikan? Oke, untuk sum insure itu ada standarnya. Jadi nilai gedung kita misalnya tadi kayak Region ya misalnya zaman dulu 500 miliar gitu kan. Nah itu ada persentage-nya tuh Pak. Gedungnya berapa persen, nanti mesinnya berapa persen. Nah itu ada sum insure. Tapi waktu kita dealing kita masih ada space nego sih. Tapi biasanya ada bottom nanti. Kalau kita nurun terus nanti nilai insure-nya diturunin sama si itu. Kita rugi juga ya, jangan sampai kita nyari murah tapi once claim ya nggak nutup gitu. Jadi gitu. Basically jadi kita ada satu ukurannya untuk bangunan nilai sum insure-nya misalnya X persen, mesin sekian persen dan segala macam. Biasanya dari hotel dari insuran udah ada. Nah nanti kamu caranya paling gampang kamu compare aja gitu. Saran saya sih kamu pakai broker ya, broker insuran. Kalau broker justru jauh lebih murah dan untuk bantu komplainnya dia bantuin gitu loh. Seperti saya ceritain tadi, saya kejadian di salah satu hotel ya, saya punya genset. Genset itu tadi PLN sama genset sama arus genset tabrakan. Akhirnya panelnya kebakar gitu loh. Terus saya bilang ini kesalahan kita sih sebenarnya gitu. Tapi sama si broker udah Pak kita bikin aja, kita karangnya ceritanya seolah ini ketiban tangga gitu. Anak engineering benerin terus niban gitu. Nah itu keuntungannya kita punya broker gitu. Jadi sama broker dibantuin itu cara klaimnya. Gitu. Seperti itu. Yes.
Baik. Karena gini, Pak Dino, belum lama ini kan di kantor kami itu kita baru saja tender untuk building insurance high risk. Trennya itu bukannya naik, tapi trennya turun gitu. Jadi dengan nilai coverage atau insure coverage-nya itu sama dengan yang existing. Ini kamu ganti insurance company ya, keduanya? Atau tetap yang sama? Jadi kita dengan brokernya itu kita compare dari satu existing yang dua insurance baru. Nah, itu yang dari existing dan yang lainnya pun turun. Jadi dia bukan naik per tahunnya ngikutin inflasi, tapi sekarang malah turun gitu. Tapi dengan nilai coverage sama dengan yang tahun sebelumnya atau yang existing. Berarti kamu tahun pertamanya overprice udah kelebihan tuh harganya. Ya mungkin Pak. Biasanya sih kita kalau kamu banyak klaim naik, tuh ini kan turun aneh juga gitu. Kayak mungkin, tadi saya kan klaim gitu kan, pasti tahun depan naik, kalau nggak saya pindah insurance gitu aja. Pindah perusahaan insurannya gitu. Baik, makasih Pak Dino. Gitu ya. Ya logikanya seharusnya sih kecil kemungkinan turun. Ya kalau memang berarti turun, berarti kamu overprice bersama. Cuman yang nggak enak nanti yang nego persamanya siapa kan kita nggak tahu ya. Iya, betul. Gitu. Ya kamu udah confirm, kenapa? Sorry. Iya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, Mas Desli, di mana bekerjanya, Mas? Saya di Four Seasons Residence. Oh, di Four Seasons. Mas Leslie, wajah gantengnya dikasih lihat ke kita dong, biar kenal nanti pas papasan. Makan, Bu. Kenapa? Lagi makan. Oh, lagi makan. Oke. Oh, berarti kamu Four Seasons yang itu dong ya? Four Seasons yang di Gatsu ya? Bukan. Oh, yang di ininya nih. Di Four Seasons. Itu Raja Wali juga ya? Sebelumnya iya Pak, tapi sekarang sudah PPRS 2 tower, yang 2 tower masih deadlock. Oh iya. Itu masih itu pakai apa namanya? Retina itunya, sensor masuknya. Dulu sih pakai retina. Iya betul. Mantap ya Pak. Keren ya. Sistemnya udah. Gitu apa pakai retina bukan nggak mungkin. Kecuali Ibu pakai shotgun jadi nggak kebaca. Error. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Yuk, Mbak sama Mas. Saya Pak. Ya, Mas Denis on cam ya, bantu Ibu ya. Ayo dong, udah kedatangan Pak Dokter Dino nih. Ya dong. Biar kasih lihat muka gantengnya. Baik, tuh Bu. kan, Mas Denis. Ya. Oh ya, Mas Desli, kebetulan saya juga tinggal di posisi Setiabudi dulu. Tapi baru pindah. Itu ya. Iya, saya sebelah mana rumahnya sebelah mana? Saya yang di depan SMA 3 Pak dulu. Oh, teladan gitu ya. Iya, saya juga alumni SMA 3 kebetulan. Pas saya izin bertanya, misal kalau brand hotel asing yang buka di Indonesia, semisal Accor atau Bonvoy, itu kan dia mengelola hotel di Indonesia. Itu hotel yang dikelola itu memang pure punya mereka, apa hotelnya punya orang lokal, manajemennya mereka, atau bagaimana Pak? Jadi semua itu namanya operator, Dan. Jadi ownernya bisa beda-beda kayak tadi saya sampaikan. Yang Four Seasons dulu misalnya grupnya Raja Wali gitu ya. Misalnya apa ya sekarang? Ya misalnya di Grand Hyatt punya grupnya Jandarmadi, itu ownernya orang-orang Indonesia. Bisa juga orang asing yang kayak Four Seasons di Bali, Mr. Ong. Mr. Ong itu konglomeratnya Asia Tenggara mungkin tahu ya. Tapi operatornya dia bisa pakai Four Seasons, bisa pakai Hard Rock, dia sekarang punya Hard Rock. Atau dia bisa pakai Marriott, Accor, dan sebagainya. Jadi ownernya bisa macam-macam, tapi operatornya worldwide gitu dari Amerika, dia buka franchise, buka operator managed by Marriott, managed by siapa gitu ya. Gitu. Berarti Pak bisa kayak Pullman Tamrin sama Pullman Central Park tuh bisa berbeda owner mungkin gitu ya, walaupun satu brand yang sama. Betul. Yang di Pullman yang di mana di Tamrin kan punya siapa tuh? Jepang tuh ada lupa. Ya punya itulah. Niko dulu Pak. Hotel Presiden dulu maksudnya ya.
Dulu itu Jadi, kami sebagian ada Jepang, terus sebagian ada kalau nggak salah Departemen Perdagangan ya. Nah, tapi kalau kalau nggak salah yang di mana Jakarta Barat tuh punya Agung Sedayu ya, apa punya siapa? Agung Central Park. Iya. CP Pak, CP. Podomoro gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bisa beda owner ya. Tapi kalau brandnya sama, ya pasti sama intinya. Maksudnya SOP-nya ya. SOP-nya sama gitu. Berarti kayak seperti Accor atau Bonvo itu hanya sebagai manajemen yang mengelola hotel lokal seperti itu. Jadi dia hanya bertanggung jawab mengelola hotelnya dan menghasilkan profit ya untuk ownernya gitu. Biasanya kontraknya 20 tahun, ada yang 10 tahun ya. Tapi biasanya kalau kontrak brand besar dia panjang 20 tahun. Jadi nanti kontrak 20 tahun kewajibannya Accor apa, kewajibannya owner apa gitu. Jadi udah diatur di aturan peraturan kontrak manajemennya gitu Den. Oh, baik Pak, makasih Pak. Bangun hotel apa Den? Enggak. Saya aja yang manage. Oke. Ada lagi yang nanya? Yang lain? Yuk. Ada yang mau nanya lagi Mbak Fauzia? Tadi Mas Vicky masih bekerja, Mbak Lisa ikut menyimak. Mbak Yuni mungkin ada pertanyaan? Mas Desi sudah. Mbak Enya? Kak Enya? Ada pertanyaan kah? Udah nggak ada? Udah ya. Oke. Betul nih, yakin nih. Mumpung ada Pak Dr. Dino nih kesempatan langka loh. Kita bisa bertanya. Mbak Lisa sebentar lagi bergabung, Pak. Siapa tahu mau bertanya. Pak, sambil menunggu yang bertanya, boleh tanya nggak, Pak? Sebetulnya, Pak, tadi kan Bapak ada info kalau misalkan ada penangkapan dan lain-lain itu kan merugikan ya Pak ya. Yang udah itu kan yang di TV tiba-tiba ada penggerebegan gitu ya Pak ya. Nah itu kan sampai bawa-bawa kayak buser, sampai bawa-bawa kayak apa gitu ya Pak ya. Nah itu memang sebenarnya kan setahu Kak ya, Linda juga dulu sempat kerja di hotel sih Pak. Maksudnya setahu Linda kan katanya tamu aja incognito ya Pak. Nah dasarnya apa tuh Pak sampai boleh terjadi kejadian seperti itu gitu kan, itu bencana juga buat hotel ya Pak ya, buat brand hotel tersebut Pak. Benar. Ya itu kembali kadang-kadang kita kedekatan kita juga ya Bu ya. Kadang-kadang saya ingat banget tanpa menjelekkan institusi gitu ya. Jadi ada dulu karena GM-nya sombong itu dikerjain malah gitu. Kita kerjain aja ditangkap di dalam, bawa kamera, bawa itu gitu. Tapi prosedurnya sebenarnya nggak boleh begitu gitu kan. Kayak bikin polis lain juga nggak bisa semudah itu gitu. Kita sebagai ini punya hak. Memang ada tamu kita yang tersangka, tapi kan bukan berarti hotelnya disalahin, bisnisnya jadi terpengaruh gara-gara penangkapan itu ya Bu ya, karena itu impact kan sangat besar gitu. Biasanya sih yang prosedur yang sebenarnya kan biasanya dia akan menghubungi security dulu kan, ada surat tugas. Terus security akan menghubungi GM, Pak ini ada ini misalnya bandar gitu ya. Lalu saya bilang oke, Pak, saya minta pengambilannya melalui jalan belakang, terus tidak menimbulkan keributan, tidak ada media dan sebagainya. Biasanya memang kita kedekatan dengan polsek juga ya Bu ya. Kadang-kadang ya bisa-bisa kita lah gitu gimana caranya supaya ini approach ya Pak ya. Saya pernah dulu kejadian ada satu hotel ya ini buat pendidikan mah nggak apa-apa ya ceritanya. Dia nangkap KPK nih. KPK sangat canggih menurutnya. Jadi bisa gini loh. Jadi ada dulu ya tersangka dia koruptor besar, tapi saking pintarnya dia tuh pakaiannya biasa aja Bu, orangnya udah umur itu sekitar 60-an, ya kita nggak akan nyangka dia sebagai pemain besar gitu. Dia datang itu pakai taksi turun gitu kan, turun check in, masuk ke dalam itu bisa ketahuannya itu dari apa Bu? Dari kartu kredit. Ternyata kartu kredit itu udah di attach gitu dengan sistem sama KPK. Jadi KPK tahu dia check-in di mana gitu. Canggihnya gitu. Jadi pada saat itu dia open card kan, salahnya dia kartu kredit dia. Harusnya pakai cash. Saya itu langsung masuk, tiba-tiba saya ditelepon Pak, kami dari KPK ini data betul ini.
kok bisa tahu, saya bilang ya. Dia bilang ada alat transmitter katanya. Oke, udah. Saya bilang, Pak, tolong ngambilnya di luar ya Pak ya. Ini. Itu bisa dia datang, terus tamunya keluar, kita kasih kode, ini tamunya keluar gitu. Itu diambil tuh cepet, tek, ambil nggak ada apa-apa, langsung keluar. Ukurannya cuma berapa menit. Nah, kayak gitu-gitu itu kan juga keuntungannya bagi hotel karena itu ngambilnya di lobi dalam kondisi rame gitu kan. Jadi cuma yang Pak ikut saya Pak langsung masuk aja cepet. Kayak gitu-gitu ya. Jadi maksudnya kita juga harus koordinasi juga sih sama polisi. Kadang-kadang ya pernah teman-teman saya lah cerita gitu. Ada GM-nya bule di hotel di Bogor. Kebetulan hotelnya punya lapangan golf gitu kan. Ya. Saya nggak nyeritain namanya, Pak Kapolresnya itu mau main golf. Terus GM-nya lagu lah gitu. Nggak penuh ada apa gitu. Tersinggung. Dikerjain malah disimpan barang bukti di situ gitu kayak gitu. Astagfirullah. Kayak gitu-gitu kita juga udah bisa memaintain ya namanya relation. Iya. Sama gitu. Tetap ya Pak. Gitu. Siap. Makasih Pak penjelasannya. Ya, Mbak Lisa. Ada mau pertanyaan Mbak? Monggo Pak, Mbak. Iya, makasih Bu. Malam Pak Dino. Tadi Bapak ada singgung soal pencopetan kecurian di lobi hotel ya. Dan kebanyakan sih yang saya dulu pernah kerja di travel. Waktu itu saya masih junior. Karena baru lulus ya, baru kerja. Tapi kan banyak senior itu bawanya ke Eropa terus ya Pak. Turnya tuh ke Eropa. Bawa turnya tuh ke Eropa. Oh ya. Dan yang sangat terkenal itu di Paris itu banyak sekali kehilangan. Iya Itu benar. terkenal sekali di hotel berbintang loh Pak. Maksudnya kita ngomong bintang 4, bintang 5 pun kehilangan gitu. Nggak tour leader kejadian di teman sendiri gitu. Jadi tamunya yang kehilangan satu tas. Terus juga pernah tour leader yaitu teman sendiri, teman sejawat sekantor kehilangan dicopet Pak, dicopet juga. Itu sampai uang kantor ya yang dibawakan karena uang dinas gitu ya. Dan itu akhirnya yang saya tahu ceritanya adalah teman saya harus ganti ke kantor karena uangnya yang dicopet hilang dan nggak ada penggantian sama sekali gitu loh. Nah kayak gitu maksudnya tadi Bapak ada singgung bahwa harusnya hotel ada budgetnya atau ada pertanggungjawaban begitu kan? Benar. Gimana sih Pak prosedurnya untuk ngurus yang kayak gitu karena kan tur ke Eropa tuh sebenarnya populer ya dan untuk turis Indonesia tuh sangat populer. Gitu. Betul. Ya memang di turunan dari asuransi tadi ada saya sebutkan namanya cash in safe ya kalau di hotel itu. Jadi kita mengasuransikan misalnya buat pegawai front office kasir ya kan dia megang duit ya. Terus general kasir kan megang duit. Terus juga kolektor ya kadang-kadang kan kita nagih dikasih giro gitu ya. Nah itu tuh kita asuransikan gitu loh. Nah berapa besaran asuransinya tergantung dari besaran rata-rata. Misalnya kalau di general kasir kan house bank-nya 30 juta gitu ya dia megang. Ya kalau hilang ya more or less 30 lah gitu ya. Berarti kita ngasuransinya senilai 30 juta lah gitu. Rasakan misal kan namanya banyak kejadian dia mencoba ya biasanya tuh nyoba dulu sedikit nggak ketahuan. Nah, terus kejadian akhirnya jumlahnya besar. Istilahnya kita namakan lapping, dia gali lubang tutup lubang gitu kan. Jadi setoran hari ini misalnya dapat 10 juta, sama dia dipakai dulu 5 juta, disetorin oleh ya dikasih tahu. Nah, dulu malah ada kejadian di hotel besar ya di daerah HI, hotelnya ada 3 tuh kan gede, nah salah satu hotel itu duitnya tuh sehari bisa revenue-nya tuh bisa 100 juta zaman dulu ceritanya. Nah itu lebih nakal lagi, dia main sama orang bank tuh Bu. Dia main sama orang bank, jadi bank bisa ngeluarin slip seolah udah transfer gitu Bu. Ada setor gitu kan. Nah tapi dia janji sama orang bank kita bagi dua gitu. Itu setahun nggak ketahuan. Ketahuannya pecah kongsi. Orang bank sama itunya rebutan gitu kan duitnya. Gitu. Oh iya. Jadi secara nggak sengaja pecah kongsi, nyampe malah jadi dibunuh kalau nggak salah saya ceritain dulu. Panjang udah ceritanya gitu. Nah kayak gitu-gitu itu contoh kecil. Nah
kita bisa mengasuransikan nilainya itu gitu ya, nilai transaksi. Kalau kolektor nagih bisa gede, bisa kecil ya. Ada juga satu hotel di Jakarta tuh sama itu nakal tuh airnya. Jadi dia nagih itu blow on sih ini berarti airnya. Dia nagih ke perusahaan dibayar pakai gironya bayarnya pakai cek cash. Nah, dia nyuruh tukang Gojek nyairin ke bank itu. Terus duitnya sama dia diambil, duitnya cuma berapa? 25 atau 30 gitu loh. Terus tukang Gojeknya dikasih berapa? 500.000 ke sejuta. Dia kabur. Yang gitu mah kan gampang. Ketres gitu ya. Sejauh-jauhnya kabur di Indonesia kemana sih? Terus duit cuma 30 juta. Nah, itu kita bisa asuransiin tergantung besarannya itu besaran. Nah, kembali kalau yang di luar itu kan problemnya memang asuransinya mengcover nggak sampai keluar gitu. Kalau keluar biasanya dia pakai reinsure sama yang partnernya dia di luar gitu. Terus kejadiannya kan di luar negeri berarti urusan dengan polisi negara lain ya. Pasti asuransinya sih sama bahwa harus ada laporan itu kehilangan, terus besaran hilangnya berapa. Nah, cuman kan untuk menentukan besaran itu kan yang tahu hanya dia sama Tuhan, ya nggak Bu? Benar nggak? Iya. Juta, saya bilang 100 juta gitu kan. Kalau berdua kolang-kalingkong kan agak susah. Nah, itu kan harus ada bukti supporting datanya. Misalnya si cek perusahaan udah ngeluarin nih buat traveling, lu uangnya 50 juta, berarti based on itu gitu. Baru bisa diganti, dibayarin sama asuransi. Di cover ya. Jadi ada cash in safe, ada fidelity ya namanya. Fidelity itu yaitu kalau fraud ya, kalau fraud di dalam bisa jadi orang, kalau hotel itu bisa general kasir biasanya. Front office juga suka main tuh ya, yang saya tahu tuh berapa kali nangkepin tuh. Biasanya mainannya gini nih. Ya, Pak. Kalau Traveloka kan suka ini ya, udah bayar kan gitu ya. Udah bayar sama OTP-nya sama Traveloka. Tamunya no show. Nggak jadi check-in, tapi udah guaranteed kan. Nah, terus ada tamu bayar cash. Sama dia dilawan nih. Jadi yang tamu cash masukin postingin ke Traveloka gitu. Kamarnya dikasih ke sana. Nah, itu banyak kejadian model-modelnya gitu. Ya itu mah tinggal nunggu waktu doang sih. Ya semakin canggih gitu, sistem juga semakin canggih. Semakin canggih. Siap. Gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Okay. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, dengan Desti lagi, Pak Dino. Ya, gimana? Ya, saya juga tadi setuju dengan yang Pak Dino sampaikan. Seandainya ada kehilangan, untuk menentukan besarnya yang hilang, itu kan pengakuan dari korban ya, dengan kata lain. Betul. Karena saya pernah punya pengalaman di salah satu hotel di daerah Tamrin. Jadi tamu kita ini orang asing, dia check-in dengan perempuan, dengan cewek. Dengan cewek, lalu nggak lama check-in, mereka keluar ke area Kota Tua. Nah, si cewek ini, dia izin sama cowoknya itu. Dia bilang, saya mau ke toilet. Ternyata dia pakai taksi langsung menuju ke hotel. Nah, karena curiga, si cowok ini nyari si cewek itu, nelfon nggak aktif. Akhirnya, si cewek ini sampailah di hotel, lalu minta di reprogram kunci. Dia bawa kunci kitek dari kamar, terus minta reprogram kunci dengan ke reception yang baru saja check-in dia, kurang lebih 30 menit ya. Lalu karena tanpa curiga, front desk ini langsung reprogram kunci, akhirnya si cewek itu bisa masuklah ke dalam. Nah, singkat kata, 5 menit kemudian, si tamu ini mulai curiga, akhirnya menelpon ke hotel. Lalu dia bilang, jangan kasih akses kunci ke siapapun nomor kamar sekian-sekian. Akhirnya dari operator ke reception itu ada delay sekitar 2 menit, dan setelah itu reception yang terima juga bukan yang kasih kunci itu. Itu karena dia lagi handle tamu, engage dengan tamu lainnya. Akhirnya dia baru dapat informasi delay kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit dikasih tahu ke reception yang memberikan akses itu, dia bilang, oh baru aja ada
yang saya kasih kunci kurang lebih 10 menit yang lalu gitu. Nah, langsung dilaporkan ke security, ternyata cewek itu udah pergi lagi. Akhirnya kembalilah si tamu ini kembali ke hotel, terus dia cek ke kamar, nanya ke reception, apakah tadi ada yang minta kunci? Kita bilang ada. Terus start marah-marah, jadi rude gitu ya. Akhirnya dia ke atas, dia cek. Pertama dia klaim kameranya hilang, lalu laptopnya hilang, lalu uang cashnya hilang sebesar 5.000 dan lain sebagainya ya. Nah, yang saya fokuskan di sini adalah yang cash. Setelah itu kita bilang oke, kita coba investigasi dulu. Setelah itu kita get back, kita investigasi memang betul cewek itu masuk kurang lebih 7 menit, setelah itu left. Dan pengakuannya dia hilang 5.000, akhirnya kita panggil polisi, kita tawarkan polisi untuk investigate. Dia nggak mau. Wah, ini jangan-jangan dilebih-lebihkan yang hilangnya. Udah, akhirnya kita bilang oke lah, kita coba bantu buat investigation report-nya, incident report-nya, lalu kita kontak ke broker insurance. Insurance sudah confirm, oke itu gampang, hanya 5.000 US, nanti kita ganti. Nah, malamnya dia minta lagi manajer OJT tolong naik ke atas. Lalu dia start bilang, ternyata bukan 5.000, yang hilang 15.000 gitu. Wah, waduh. Nah, salahnya yang pertama handle itu dia nggak minta statement tertulis dan tanda tangan dari yang pertama. Jadi memang di sini betul-betul untuk handle the way komplain itu kita harus betul-betul punya backup juga ya. Nah, setelah itu 15.000, oke, besok kita discuss dengan dia. Setelah plan kita pagi itu mau discuss dengan GM, sekitar jam 3 subuh dia telepon lagi manager on duty, kan beda orang lagi ya Pak. Akhirnya dia bilang yang hilang itu 25.000 US dollar. Waduh. Nah, akhirnya kita panggil polisi, polisi pun ya dia orang jurnalis ya, jurnalis dari luar negeri yang cukup terkenal, dan kita juga nggak mau complicated. Akhirnya polisi pun ya dia juga nggak mau terlalu complicated urusannya dengan orang ini, karena setiap kita counter dia punya counter lagi. Dan akhirnya kita coba short out, kita negotiate dengan dia yang bisa kita cover hanya sekitar 20.000 dan akhirnya dia agree gitu, dan proses pencairan asuransi semua berjalan lancar. Tapi yang itu tadi saya setuju banget dengan Pak Dino, karena untuk menentukan barangnya, terutama jumlah uang atau barang yang hilang ya itu hanya dia yang tahu, apalagi kalau terdakwanya tersangka belum ketahuan, jadi dia bisa tinggi-tinggiin gitu. Tapi kan memang bisa di counter itu, Des. Kamu bisa counter kenapa kalau nyimpan barang berharga kan bisa di apa? Terdeposit, Pak. Iya, kita justru bisa itu. puterin ke situ dulu. Betul. Akhirnya memang kita pakai kita pakai berbagai cara untuk negotiate, karena 25 US dollar itu 25.000 US kan termasuk besar banget ya. Akhirnya kita coba counter dan dia pun ngelawan, bahkan dia bilang ya udah, that's okay kalau kalian nggak mau klaim, tapi I will contact the embassy. Dan dia sudah sempat contact embassy sudah contact GM dan lain sebagainya ya. Mungkin karena dia orang jurnalis lumayan kuat, jadi dia stay dengan komitmennya dia. Walaupun kita sudah coba, kenapa kamu nggak taruh di safety box yang ada di kamar, L-safe di situ, atau di reception juga kita punya safety box. Tapi ya dia berasumsinya, iya tapi kan saya baru datang dan lain sebagainya, belum sempat, bla 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 bla. Ya, tapi memang di situ kita bisa lihat ada kesalahan dari receptionnya, di mana siapapun sebetulnya setiap minta kunci untuk diprogram ya mereka harus confirm untuk menunjukkan ID-nya, atau at least kalau nggak bawa ID-nya, di escort ke atas, tunjukin ID, baru kita persilakan dia masuk. Jadi ada miss prosedur memang. Ya betul, seperti yang Desi sampaikan bahwa kondisi tadi ya, kita kadang-kadang lagi check-in, lagi rame, gampangin aja main bukain kunci aja, bukain aja gitu. Ternyata konsekuensinya jadi balik ke kita ya, sebenarnya yang tadinya bukan tanggungan kita, jadi kita harus menanggung. Hal-hal yang seperti ini nih yang memang harus di-retraining, terus diingetin anak reception, semua pihak lah gitu. Kadang-kadang ya
teknologi maling juga tingkat tinggi gitu. Siap. Sama seperti di SD dulu saya ada kejadian, kalau kejadian saya orang Jerman dia lebih parah gitu. Dia di salah satu hotel di Bandung dia main ke klub cewek gitu, bawa cewek ke dalam, ternyata minuman di soda itu bisa disuntik, Bu. Masukin obat bius. Allah. Dia ada kok, sama dimasukin gitu. Terus tidur bisa tidurnya seharian. Nah, baru ketahuannya besok, pas besok pagi dia komplain. Emang di CCTV kelihatan, jadi si cewek itu ada cowok datang lagi bawa laptop, bawa barang-barang tamu itu. Tapi untungnya di situ kita nggak tahu orang itu siapa gitu kan di dalam. Kalau udah di dalam kan kita nggak tahu urusannya orang itu ya nggak. Jadi kesalahannya dia memang kita nggak tahu orang pasangan itu dari mana dapetnya, terus gimana kita nggak ada yang tahu. Itu seperti kalau ngeliat dari CCTV dia masuk sama perempuan itu, terus sekitar jam 11 malam perempuan itu ada datangan tamu lain, dari situ dia kayak orang check out gitu. Ya kita kan nggak tahu ya di dalam, ternyata dia tidur pulas, baru bangun lagi pagi-pagi. Besokan. Nah, ya tadi bilang dia dibius, nah, kayak gitu. Itu parahnya kan, berarti kita teknologi semakin canggih ya kita kudu apa ya? Ngerti ya Pak? Sama orang dia ngotot paspor hilang atau semuanya hilang, dia minta ganti kita loh, gimana ganti? Cuma dasarnya apa? Dia bilang. Dia tahu CCTV-nya, ini lu kamu cekin. Kita nggak tahu itu siapa kamu. Terus orang itu keluar, layaknya tamu check out. Dan kita nggak tahu kamu di dalam seperti apa. Terus dianya bingung, orang kebingungan gitu. Dia minta, untung dia nggak terlalu ngotot, dia manggil embassy-nya datang, ya kita ceritain kondisi gitu ya. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Gitu. Cuma kita bantu bikin surat untuk klaim dia bikin paspor dan sebagainya. Ya seperti itu ya, berarti krisis manajemen itu sangat penting di hotel. Jadi ya bisa dibayangkan dari cerita Desli itu menarik, itu sangat best practice yang terjadi di industri itu. Betul. Itu ya Ibu. Waduh nggak nyangka ya. 10. Iya udah jam 9:30. Mungkin kelas Kapita Selektanya Bapak dan Ibu ya, mungkin kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi Pak Dr. Dino ya. Pak Trijoko bagaimana bisa bergabung untuk kita foto bersama? Mungkin kita akhiri dengan foto bersama ya Pak Dino ya. Ya Bu. Baik. Bisa, Mia, yuk Bu, kita foto yuk. Tapi kenapa kamera saya rusak, Bu? Kenapa? Banyak kan mirip. Saya buka nih, Bu. Katanya apa, Bu? You came for. Please, you came. Berarti suruh beli laptop lagi, karena yang satu lagi dipakai buat apa rapat. Rapat masih catea ya, Pak? Linda belum selesai tuh, Pak. Siap. Yuk Mbak Mia boleh on cam, Mbak, supaya ikutan. Kita masih ditemenin sama Mbak Mia, Pak. Mbak Enya, yuk siapa? Mas Vicky mungkin mau gabung untuk kita foto, nanti Ibu masukin ke IG ya. Mbak Fauzia tadi Mbak ini masih di jalan. Maaf, laptop saya lagi ada masalah, Bu, jadi nggak bisa on cam. Oke. Beli baru, beli. Nah, tuh Mbak Mia udah muncul. Maaf ya, Mbak, sampai malam banget ya, Mbak. Malam Pak Dino, malam Patri. Ya. Yuk kita foto yuk, senyumnya mana? Yuk biar capek-capek tapi tetap ya kita semangat. Kayak Pak Dino tetap semangat. Yuk. Senyumnya, senyum 3 jari. Wah, sayang nggak kelihatan ya, Bu ya. Mas Vicky mau gabung nggak? Lagi Mbak, sekali lagi. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah.
Oke, makasih Pak Terima Dr. Dino kasih, Pak atas Dino. waktunya. Terima kasih Kak Dino. Saya pamit ya, Bu. Ini Terima kasih, Bu. iya, atur nuhun Salam Pak. semuanya. Makasih Makasih, banyak. Pak. Terima Makasih kasih ya, ya, Terima kasih, Pak Pak. Dino. Sama Pak yang sudah bisa pamit. gabung. Makasih, Pak. Iya, baik. Makasih Pak Dino. Yuk. Terima Makasih, Bu. kasih ya. Iya, Mas Denny. Sehat ya. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu, maaf mau Ya, nanya sedikit, Ibu. boleh, Untuk boleh, boleh. deadline dan bentuk tugasnya ini bagaimana, Ibu? Jadi bentuknya bagaimana? Bentuk laporan aja. Tadi kan selama materi itu kan ada penjelasan, beberapa penjelasan gitu. Sebenarnya sih PPT-nya juga sudah Ibu berikan ya di grup. Nah, nanti formatnya seperti apa? Seperti laporan biasa aja gitu. Memang pemaparan dari Pak Dr. Dino tentang penjelasan PPT-nya seperti apa. Pakai bahasa masing-masing aja, nggak usah yang dipersulit ya, nanti malah stres. Iya, Ibu. Aduh, Ibu udah sampai malu udah mesti bikin laporan gitu ya. Tetap Baik, Ibu. memang kami kan harus ada report gitu ya. Nggak apa-apa ya, Mas Adit, Iya, Mas Ibu. Denis. Untuk deadline-nya kapan ya, Ibu? Deadline-nya boleh sampai nanti selesai. Minggu depan itu kita sama Pak itu ya Mbak, sama Prof. Willy ya Mbak. Iya, Bu. Udah ada tanggal, ya Mas Adit ya, mohon diinfo sama teman-teman, ya mungkin insya Allah minggu depan kita dengan Prof. Willy ya, dengan materi yang berbeda. Kalau bisa ya 1 minggu dikumpulkan, jadi nggak punya utang gitu kan ya. Kalau enggak ya paling tidak sampai nanti selesai kita mau, apa kan ini nggak ada ujian, nggak ada UTS, nggak ujian, cuma memang mengikuti 2 pertemuan ini. Nah, sebetulnya diharapkan mahasiswa bisa aktif ya, bertanya dan bisa on cam gitu ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa karena banyak ini, mudah-mudahan minggu depan bisa gabung ya, bisa semuanya on cam. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Adit? Sudah, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Oke, makasih Mas Makasih ya, Ibu Linda. Adit. Selamat malam, Ibu. Yuk, Kak Fatia. Makasih ya Mbak Mia. Maaf ya Mbak, sampai malam ya. Yuk, Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Bu. Oke. Waalaikumsalam, Bu. Ya.